ketika Yesus misalnya dibawa ke salah satu planet, misalnya di atas dari bumi ini ada satu planet, nah di situ dia bisa melihat, dan ketika logikanya kita pakai ya, tetapi dan itu dia bisa melihat secara keseluruhan itu bumi itu bentuknya sebagaimana apa kayak gitu. Tetapi ketika dia berada di gini bang, ketika dia berada sebentar, ketika dia berada di satu gunung, kita pun sama bang. Saya dan Bang Suma pun sama. Ketika kita berada di satu titik ketinggian, kita melihat bahwa bumi itu memang bentuknya adalah datar. Karena kita melihatnya dari kacamata kita berada di satu titik. Jadi mana yang betul ini? Bumi datar atau bulat? Sebentar. Bumi berdasarkan Alkitab bahwa di dalam Amsal 8 ayat 27 bahwa ketika ia mengatur cakrawala di atas permukaan air. Lalu Yesaya 40:20 dia yang ini salah. Yesaya 40 ayat 22 dia yang bersemayam di atas lingkaran bumi. Itu di dalam Yesaya 40 ayat 22. Jadi jelas Alkitab itu mengatakan bahwa bumi itu berbentuk lingkaran. Jadi ya, kalau lingkaran itu kan Bung, koin juga lingkaran, Bung. Bedakan bulat dengan lingkar. Iya, sama aja dalam pemahaman ini lingkaran. Itu gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sama antara lingkaran dengan bulatan? Gimana ceritanya? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, oke bang. Ketika kita melihat sesuatu bundaran atau apapun, itu apa? Kira-kira Bang Suma dalam pikirannya ada nggak kira-kira? Oh itu bentuknya lingkaran ya, kayak gitu ya. Lingkaran itu ada sesuatu yang membentuk dia sehingga bundar, kan begitu? Di dalam lingkaran kita membuat suatu lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kan sebuah bentuk, maka dilihat secara general, secara keseluruhan bahwa dalam Alkitab itu mencatat bahwa itu bentuknya lingkaran dan itu sepadan dengan bulat itu. Jadi pemahaman itu tidak terlalu jauh beda. Lingkaran dengan bulat beda, Bung. Anda belajar di mana? Gini ya Bang, ngerti abang bahwa bulat lingkaran, saya sungguh paham tentang apa yang Bang Zu. Tetapi Alkitab itu menjelaskan tentang hal-hal yang sangat bersifat umum atau general, sehingga dia melihat sesuatu yang seperti Abang Zuma mengatakan, ketika Yesus naik ke atas gunung dia melihat bumi itu datar. Itu secara general dia melihatnya secara general. Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya bumi itu tidak datar tetapi bulat. Ketika kita menemukan di dalam bukti saintis bahwa bumi itu bulat, tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa yang seperti Bang Zuma mengatakan bahwa dia melihat semuanya datar kayak gitu? Bukan begitu loh. Di situ dikatakan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, lalu kemudian Yesus diperlihatkan seluruh isi bumi. Berarti dengan jelas bumi ini menurut Bible datar. Itu jelas itu, Bung. Ya, itu kitab Anda yang mengatakan itu. Bukan saya ngarang-ngarang, kitab Anda yang mengatakan itu. Nah, kemana perginya tadi bahasa Anda yang mengatakan begitu banyak orang Kristen yang pintar di atas muka bumi ini menerima beberapa kemudian penghargaan. Nah, mana dari Bible mana? Satu aja mana coba? Apa yang mereka temukan dari Bible? Ya itu salah satu tadi yang kita bahas, itu adalah salah satu hal yang kita temukan. Itu kan bukti penulisan. Itu kan bukti penulisan, Bang. Iya, apa itu? Ya tadi itu kan bukti penulisan tentang penemuan dalam ayat Alkitab tentang saintis ya seperti itu kan, benar kan? Mana ada sains menemukan bumi ini datar, Bang? Bumi ini bulat. Iya, itu kan benar kan, Alkitab menceritakan bahwa itu bumi bulat kan, yang tadi saya bacakan. Tapi kitab Anda mengatakan bumi ini datar. Gimana dong? Kalau Anda tidak percaya, coba saya bacakan dalil yang lain supaya Anda kemudian paham. Di dalam kitab Daniel berapa? Daniel 4, coba Anda lihat. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu
Demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Itu datar. Ketika itu sama seperti abang tadi menjelaskan tentang Yesus naik di gunung. Iya. Iya, penglihatan itu ketika mereka melihat bahwa dari ujung ke ujung itu benar. Kita Bagaimana melihat secara kasat ceritanya, mata. Coba, Bang? Ada bola, kemudian di atasnya itu ada sesuatu yang memanjang sampai ke atas langit. Bagaimana bisa bulatan belakangnya itu bisa dilihat kalau hal itu tidak datar? Coba. nah, karena Gimana begini, ceritanya tuh? Ketika kita menggunakan akal dengan pandangan sudut pandang mata kita, ya, dengan interval mata kita yang punya keterbatasan, sehingga kita melihat itu seperti bahwa Datar. bumi itu datar. Ya, ini bukan kita menganalisa, bukan. Ini firman Tuhan Anda yang mengatakan itu, katanya demikian. Berarti menurut Bible bumi ini datar. Saya kasih data lagi, Mazmur 19. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari dan keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Giram bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tuh. Jadi tidak ada yang mengalami malam. Tidak ada mengalami malam. Kalau tidak ada mengalami malam berarti datar. Akui aja, Bang, bahwa di dalam kitabnya Kristen memang bumi itu datar. Udah selesai. Jadi tak ada yang bisa diharapkan dari Bible terkait dengan ilmu pengetahuan, itu tak ada. Itu makanya saya katakan, kalau mau menjadi orang Kristen, dalam hal ini imannya orang Kristen, jangan pakai akal. Karena kalau pakai akal nggak akan nyambung. Contoh kasus yang tadi, Tuhan jadi bayi. Masuk nggak di akal Anda tuh, Tuhan jadi bayi? Sebentar, Bang. Kan abang Masuk itu kan, akal Anda, Tuhan jadi bayi, itu aja dulu. Pokok pondasi awalnya ketuhanan Kristen. Tuhan jadi bayi itu masuk akal enggak? kalau berbicara tentang Tuhan menjadi bayi, secara teologi ya, Bang, ya, pemahaman tentang konsep ketuhanan itu kan berbeda dengan pemahaman Islam itu sendiri, Bang. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengatakan bahwa dalam Alkitab berbicara bahwa firman sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging, tentunya proses Tuhan itu datang dengan caranya, dengan sendirinya, dan tidak ada sesuatu. Iya, itu maksudku masuk akal enggak itu, Bang? Kalau misalnya abang bilang tidak masuk akal apa tidak, tetapi itu pasti bahwa itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Karena bagaimana maksudnya? Bagaimana caranya Anda bisa memasukkan akal Anda itu pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Itu gimana maksudnya? baik, sebentar, Bang. Ya, silakan. Mari kita buka akal pikiran kita ya, Bang. Ya. Ketika Tuhan yang maha besar, Tuhan yang punya kekuasaan, ketika dia ingin mau menjadi seorang manusia, apakah itu tidak mungkin, Bang? Iya, bukan tidak mungkin. Yang kita bahas ini akal. Masuk akal tidak. Pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat tiba-tiba menjadi unyu-unyu. Bang Suma lagi membolak-balik perkataan, sedangkan saya menanyakan Bang Suma membalikkan pertanyaan itu. Jadi terbentur, Bang.
Loh, ketika kekuasaan sederhana bukan? Kalau di Islam lam yalid wa lam yulad. Kalau dalam Yahudi bilangan 23:19 tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di Kristen Tuhan ini mengambil rupa menjadi manusia. Pertanyaannya, masuk tidak dalam akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, bayi lagi? Masuk nggak dalam otak Anda tuh, logika Anda? masuk akal bang, masuk akal. Kenapa? Nah, coba Anda terangkan bagaimana ceritanya, sesuatu yang maha dahsyat kemudian menjadi maha lemah. Coba bagaimana ceritanya? Nah, gini. Tidak ada maha lemah dan maha dahsyat di sini ya. Yesus ketika dia bayi dia bisa apa? Sebentar dulu bang. Abang tadi berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi manusia, ya mengambil rupa manusia. Berbicara tentang mengambil rupa manusia, abang bisa baca dalam Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah itu sendiri, gambar Tuhan itu sendiri. Tentunya Ya serupa, tapi bukan serupa. Tuhan jadi manusia. Bang, ya makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan dia bisa bermanifestasi menjadi apapun itu kan bisa. Ketika Musa melihat Tuhan dengan cara yang Tuhannya Musa nggak jadi bayi, Bang. ini kan Ini Tuhan Anda jadi bayi, jadi orok dia, jadi embrio malah dalam rahim. ya Itu kan loh. abang, ya itu kan abang hanya mengambil salah satu cara untuk bagaimana menginfluence atau mempengaruhi pikiran manusia untuk bisa mendiskreditkan dan lain sebagainya. Tapi Bukan. Ini sekarang ini zaman digital. Siapapun bisa belajar dari kita dan kita pun bisa belajar dari siapapun. Ini yang kita bahas. Apakah rasional pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apakah itu masuk akal? Oke. Ketika Bang Suma mengatakan pencipta menjadi seorang bayi, tetapi ini adalah salah satu proses bagaimana Tuhan itu mengambil salah satu kerendahan atau apa istilahnya ya, mengosongkan diri ya. Dia mengosongkan diri, mengambil sebagai seorang hamba, sehingga Tuhan yang istilahnya sang Bapa yang tidak terhampiri, yang tidak bisa diitu, tentunya dia harus membuktikan bahwa dia itu ada. Dan sesuaikan dengan Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, sehingga dia membuktikan dirinya datang sebagai manusia. Dan pemikiran kekristenan bahwa tidak apa istilahnya masuk akal lah bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Bagaimana ceritanya? Apakah ketika pencipta maha kuasa menjadi bayi itu masuk akal? Masuk akal menurut saudara? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini, Bang? Lalu siapa yang menjaga alam semesta? Karena gini Bang, siapa yang menjaga alam ini? kan kekuasaan ya, satu power yang luar biasa yang ada. Abang bilang Sudah jadi bayi. kalau itu kan hanya bagaimana firman itu proses turun menjadi manusia. Iya, Tapi setelah dia jadi bayi, Bang, siapa yang menjaga alam semesta ini? tetap dia dalam Kebayiannya. bukan dalam kedasatan, dalam Kan sudah jadi bayi, Bang. Udah jadi bayi dia. Bang, itu kan firmannya, ya, kecerdasannya dia, logika Allah, pikiran atau firman itu yang telah menjadi manusia, sang sumbernya itu, ya dia tetap Jadi ini, bukan Tuhan yang menjadi bayi. ya itu kan saya udah jelaskan bahwa karena firman itu telah menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan yang jadi bayi. Kalau ini Bang Suma itu hanya menekan di bayi aja. Jadi Firman itu kan adalah Allah itu sendiri, Bang Juma. Ya, Ya. terus jadi bayi kan? kalau ini pemahaman gagal total. Jadi bayi kan?
Tuhan yang adalah Allah menurut kalian jadi bayi kan? Sekarang pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini jadi bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Oke. Dia menjadi bayi itu bukan dia menjadi bayi itu bukan berarti melepaskan dari keilahiannya dia atau Bagaimana? Allah Gimana itu ceritanya maksudnya? Tuhan Anda Allah jadi itu maha bayi, dahsyat. berarti Tuhan Anda saat itu ya bayi itu. Dia itu maha dahsyat. Jadi kalau dia jadi bayi, Iya, tidak maha mungkin alam dahsyat semesta itu itu Tuhan. kosong. Yang maha dahsyat itu Tuhan. Yang saya pertanyakan bayi ini maha dahsyat tidak bayi itu? Yang kamu bilang kalau dia jadi bayi terus yang di atas dikosongkan itu tidak mungkin. Dia itu semua serba bisa. Jangan samakan dengan Bagaimana manusia. serba bisa bayi serba bisa apa maksudnya? Ya namanya serba Orang bisa cebok lah. aja nggak bisa, kalau cebok sendiri nggak bisa, kok serba bisa pula? Tuhan Anda jadi bayi. Nah, kita plototin tuh bayi. Bayi, lu bisa apa lu? Bayinya ngomong, aku pensiun jadi Tuhan mas, sekarang aku jadi bayi. Kenapa dia harus jadi bayi? Karena kalau dia langsung turun ke bumi, bumi ini renyah. Iya sudah, dia sudah jadi bayi, Nah. udah ada di tengah-tengah kandang domba. Sekarang Nah percuma kalau pertanyaannya, dijelaskan secara logika sekarang kami Kristen, kamu nggak bagaimana mau terima, nggak coba sepemahaman Anda gitu. terangkan secara logika. Tuhan Anda menjadi bayi, bayi ini Anda plototin, tanya, bayi, apakah Anda masih kuasa? Bicara aja kagak, ngerti aja kagak, paling menjulur lidah, paling kayak gitu. Jadi bayi loh paman. Sekarang pertanyaannya, masuk akal ndak pencipta yang begitu dahsyat, yang mengatur alam semesta, mengatur oksigen, mengatur malaikat, mengatur planet-planet semuanya, lalu kemudian jadi bayi, masuk akal nggak? Oke, jadi silakan. bayi. Ya, Tuhan Kristen jadi bayi. Ya. Kalau Tuhan Islam ada nggak? Jangan ke sana. Iya, Tuhan- coba tunjukkan dulu Eh. berupa manusia, kah batu, kah apa ada nggak? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Yesus mengatakan apa? Dengar. Tunjukin Yohanes dulu 5, dengar, mana dengar, dengar. Yohanes 5 nomor Allahmu mana? 7, Tunjukin dengar. Allahmu mana? Tunjukin Yesus berkata, Yesus berkata, Bapa tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Dua Samuel 7:22, Tuhan Maha Tinggi tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan makhluk. Al-Quran menyatakan Allah, Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kristen berkata, Tuhan serupa dengan bayi. Maka muncul pernyataan, mustahil orang menggunakan akal bisa bertahan di Kristen, kecuali modal imani saja. Bagaimana mungkin ada orang berakal Tuhannya pernah jadi bayi? Enang, anakku yang adalah Tuhanku, tidurlah sayang, biar dewasa kamu bisa sehat dan kembali jadi Tuhan. Gimana ini? Bisa masuk dalam rasio kita sebagai makhluk? Bisa? Gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau mau masuk Kristen yang murtad-murtad ini, lebih baik Anda operasi otak, matikan akal Anda dulu. Karena kapan Anda masuk Kristen, tidak menghilangkan akal, Anda akan kembali menjadi minimal kembali Islam, atau Anda menjadi ateis nantinya. Kecuali Anda mematikan akal, ikut-ikutan nyanyi la 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 la, malam kudus Tuhan maha dahsyat. Itu aja terus putar terus itu. Imani aja itu, imani terus tanpa Anda berpikir bagaimana
Bagaimana bisa maha dahsyat sementara Tuhan bisa kentut? Coba. Jadi hanya orang yang tidak berakal sehatlah yang kemudian bisa masuk murtad ke Kristen. Hanya orang yang tidak berakal yang bisa masuk ke sana. Dan orang yang berakal di Kristen akan masuk ke Islam. Gitu ya, saudara ya. Jadi tidak mungkin masuk akal Tuhan jadi bayi. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang Handi, Bunda Rahma. Ada iklan dari Bang Kaisar barangkali, silakan. Kan Bang Kaisar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kencangkan lagi tape layarnya teman-temanku ya, dikencangkan lagi. Teman-teman, sebelum saya bernubuat pada malam hari ini, saya mau mengambil dan sudah menyimpulkan satu kutipan dari Gurunda Zuma. Kutipan Gurunda Zuma. Kafir bertanya, Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan? Alhamdulillah, banyak kafir yang disahadatkan. Akal dan logika harus digunakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Agama penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu, Islam datang memberantas dan menangkal, didasari akal logika kebenaran yang kekal. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya cukup imani dan akal nakal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawaban macet seperti congor tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian kau konsep Tuhan bisa diternak. Kafir Bani Babi mengaku ahli kitab, bahasa Indonesianya saja masih gagap. Coba baca Ibrani, Musa punya kitab, auto dungu dan gangguan saraf. Malam ini penuh dengan nubuatan ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Catat ya. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung, tapi kafir menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, maka kerja kelompok menetapkan konsep tungtung. Ya, sekali lagi. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus menubuatkan mereka yang menolak. Kena kan? Sekali lagi, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Kena, pokoknya kena kalian malam ini ya. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ya, selanjutnya ini penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas, kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Sekian, terima gaji, stay tune. Kaki Sugiono di bawah-bawah. Aduh, kaki Sugiono, kasihan ini kaki Sugiono di bawah-bawah. Loh, Ya Bang Niha Nasi. Ini tadi yang entut kan? Silakan ya, Nasi mau ada disampaikan. Kalau nggak dibawa aja Bang, kalau nggak mau ngomong. Halo? Halo? Nggak mau dia. Henry sama Guitar Warrior, silakan. Ya, Bang Mario. Kok Muslim Bang? Mau dengar suara Bang Juma aja? Masya siap Paman. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah bisa komunikasi dengan Bang Masya Juma Bang. Allah. Iya Bang Henry, sehat selalu Bang. Allahu yahdika Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Saya dari Aceh, Bang. Oh iya Bang Henry. Tepatnya Aceh Tenggara, berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Bang. Oh iya. Semangat bang. Oh, kita di Aceh tetap semangat, Bang. Oke. Kita sambut tamu lagi ya bang ya, diskusi ya. Boleh, Bang. Boleh, Bang. Ya, Iya, Bang. mantap Bang Henry, sehat selalu bang. Alhamdulillah, sama-sama, Bang Handi. Siap bang. Gitar warrior. Kalau nggak diturunin aja bang. Si Marmata. Langsung masuk itu. Si Marmata silakan. Si Marmata. Nggak juga ngomong. Jonet Yanto. Bang, Ya, selamat malam bang. salam. Dari mana bang? Ini dari Surabaya, Bang. Agama Kristen apa Muslim bang? Alhamdulillah Muslim. Oh Muslim, masya Allah. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak ada, cuma senang aja mau dengar sama Bang Zuman aja. Oh, mama Oke, Bang. Udah ya, kita turunkan, Bang ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roda kehidupan. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Roda kehidupan. Kristen, Bang. Islam. Tolong yang permintaan Kristen dulu ya, saudara-saudara ya. Ya bunda, aku Iya. teleponan bentar ya, atur dulu ya. Iya. Eyang, roda kehidupan kita turunkan bang ya. Kita tunggu dulu Kristen. Kristen ya Eyang ya. Muslim. Mohon maaf, kenapa aku dinaikkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000% Muslim ya. Iya. Oh iya bang. Terima kasih. Berarti abang salah pencet ya. Oke, kita turunkan bang Oh ya. gitu ya? Oh iya, silakan. Kadang salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jonet juga Kristen Muslim ya. Jadi teman-teman yang permintaan yang Aku boleh Kristen dulu diturunkan ya. aja, Bu. Oh iya bang, host. Akun baru ini jadi bukan moderator aku. Bukan salah pijit, salah pencet. Andreas, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Andreas. Oh, Andreas rupa-rupanya nggak mudeng. Andreas, aduh nggak denger dia. Tidur kali ya Bang Andreas. Ini kayaknya dia Kristen nih, tapi dia tidur. Ya disuruh diam, gimana gue suruh diam nggak ngomong. Bang Zuma, love you from Malaysia. Oh, kasih Malaysia. TikTokers, selamat malam. Assalamualaikum, Kristen Muslim. TikTokers. Kristen Muslim, Bang. Halo? Ih. Bang Jibril naik, akhi. Dibawa aja katanya. Untuk ibunya Yesus nggak keguguran. Ya kalau keguguran, Oten nggak punya Tuhan ya. Bang Zuma siapa? Tenar banget. Ya iyalah. Baru tahu kalau kamu ya Raden Alwi. Si Marmata, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya bang. Apa yang disampaikan? Silakan.
Halo? Si Marmata tujuannya naik apa, Bang? Abang? Rupanya dia merah sinyalnya ya. Handi, untung bukan Handi Slebes. Handi Jide, selamat malam, Assalamualaikum. Kristen Muslim? Saya Kristen. Oh, boleh. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Boleh dialog dengan guru kami, silakan. Aku udah dialog sama Handi Cilebes aja deh, boleh deh. Oh, Bang Handi, mau kerja sama-sama namanya ya? Ya, kenapa bang? Dia mau diskusi sama kita. Aku dulu kan apologet juga, Bang Handi. Wih, mantap apologet, mantap. Mantap. Enak nih Bang Andi. Saya bukan apologet bang. Saya juga baru. Bukan. Saya baru belajar juga bang. Kalau saya itu Kristennya bukan Tritunggal, tapi monoteisme kayak Pendeta Erastus. Oh, kayak Unitarian dong. Iya, Bukan? kayak Unitarian. Artinya Arianisme. ya, maksudnya artinya Bapak Yesus beda. Yesus itu utusan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan gitu ya? Iya, hampir seperti itu. Ya kalau hal kayak begini sih tentang konsep ketuhanan, Tuhan Anda udah benar. Yesus Masia adalah utusan Tuhan. Ya tinggal selangkah lagi mempelajari Islam, Bang. Enggak kan aku kan mempelajari ini ya, Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 14. Apa itu, Bang? Jadi di situ aku kan mempelajari dari Yohanes pasal 1. Oh. Nah, di situ aku tuh membaca di Keluaran 23 ayat 13. Kenapa itu, Nah, Bang? di situ ada yang menarik, coba dibuka dulu deh. Paham saya, Bang. Keluaran 23:13 itu dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, haruslah kamu berwas-was. Nama Tuhan lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu, kan gitu ya. Itu ya? Iya, betul. Hafal saya, Bang, dikit-dikit, Bang. Coba baru belajar juga sih. Ya, jadi kalau misalnya kalau Maria Bunda Maria ya, dia kan masih terikat hukum Taurat. Kan dikatakan di Keluaran 23 itu nggak boleh menyebut nama Allah lain. Ya kalau begitu saya serahin ke Bang Juma deh. Saya kan juga belum enggak ya apa namanya? Oke, Belum belajar saya, Bang. Bang Juma aja dia yang nanggapi, Bang Juma. Ini anak bagus nih, sopan. Silakan Bang Saya Juma. dulu apologet juga ini. Bang Juma apologet dia, Bang Juma. Sopan santun. Gimana Bang? Mungkin Bang Juma teleponan kali. Jadi menurut Kalau lagi Yudaisme, teleponan ya. menurut memang Yudaisme itu nggak boleh memanggil nama Tuhan sembarangan. Ya, jadi Itu. kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya Allahnya ada tiga pribadi tapi satu, dari Kejadian pasal 1 ayat 16, Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi Bunda Maria itu tidak taat hukum Taurat gitu kan? Betul nggak? Ya kan ajaran Trinitas kan muncul belakangan, Bang. Di zaman Yesus Masia mengajarkan belum nongol ini ajaran kan? Betul? Ya, jadi intinya tuh ajaran Tritunggal itu mengatakan bahwa Bunda Maria itu melanggar hukum Taurat gitu. Ya Betul siapapun orang yang tidak percaya ajaran Trinitas, ya melanggar. Termasuk Anda toh, termasuk kami semua ini dianggap tidak patuh. Nah, kan berbeda, kan gitu. Jangan hanya Bunda Ya, Maria saja. Misalnya nih di Keluaran 3 ayat 15.
di situ kan dikatakan akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah namaku selama-lamanya. Dan namaku turun-temurun. Betul nggak? Ya. Nah, kalau misalnya menyebut nama Allah lain di Keluaran 23, itu namanya melanggar hukum Taurat. Misalnya, kita menyebut nama Yesus saja, itu melanggar hukum Taurat itu. Ya soalnya memang di sana kan belum disebut. Di Keluaran 3 itu Ya, cuman kan sebenarnya Tritunggal melakukannya itu. gini Bang, Tritunggal di kan- Keluaran 3:15 kan itu mempertegas siapa sebenarnya sembahan para nabi. Ya, sembahan Nabi Musa, Ya. Nah, sembahan Abraham, sembahan Ishak, Yakob, begitu. Di situ mengatakan itulah namaku. Jadi di sana itu Tuhan itu bukan nama. Karena mereka ini tidak boleh menyebut nama sembahan sembarangan. Yudaisme Itu kan kan seperti itu. ya Adonai, paling tinggi, paling bagusnya disebutnya Adonai. Nah, kalau misalnya nih, kalau aku Tritunggal, itu kan, kan di Tritunggal itu ada nama Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Abang sendiri, Ya, betul ya. abang sendiri kan Kristen, kenapa nggak percaya Tritunggal? Karena aku udah membaca seluruh Alkitab, emang nggak ada. Tritunggal itu nggak ada. Sejak kapan abang sejak kapan abang mundur dari Tritunggal? Mundur dari Tritunggal. Aku mah apa ya? Aku seorang jemaah sih belajar sendiri. Jadi udah 9 tahun nggak tahu itu Tritunggal. Ya tetap belajar aja sih bang. Tapi dalam hal misalnya penyaliban, ada yang yang salib menebus dosa, Anda masih percaya di situ? Kalau itu sih udah pasti ya, udah pasti itu. Nah, di sini sebenarnya titik sentralnya ya bang ya. Ya cuma perbedaannya itu kan cuman manusia atau Tuhan, itu kan itunya beda aja di situ. Tapi kalau sekiranya sih abang lebih baik sekalian meninggalkanlah hal-hal yang tidak, artinya hal-hal yang merusak akal, kan tidak masuk akal juga. Tahu kalau ada seorang anaknya Maria, Yesua Masia yang tidak berdosa, Anda anggap mati di tiang salib. Itu sih. Kalau akal berfungsi kan nggak mungkin percaya. Itu loh Bang Hendy. Kan perintah Tuhan itu nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Di Keluaran 23 nomor 7 kalau nggak salah ya. Kan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Yesua masih anaknya Bunda Maria ini nggak punya salah. Nah, sebagaimana janji Tuhan di Ibrani 5 nomor 7, dia orang soleh. Ya, doanya didengarkan. Semalaman di Bukit Getsemani menyerahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Jadi sinkron bahwa ya utusan Tuhan Yesua Masia yang Anda imani juga ini adalah diselamatkan dari Tuhan, dari Bapa di surga. Tapi memang ada yang disalib sih, memang ada. Gitu loh, yang terkutuk di tiang salib menurut Galatia 3:13. Paulus mengamini itu bahwa memang ada yang tersalib. Menurut Anda siapa kira-kira? Anaknya Maria kah? Atau penggantinya anaknya Maria? Menurut Anda Bang Hendy, silakan. Maksudnya anak pengganti Maria siapa? Yang terkutuk itu Bang. Yang terkutuk. Galatia 3:13 coba sampean baca. Galatia 3. Coba gantiin saya dong, saya lagi perlu ini. Dinda. Iya, Paman. Ya, gantiin saya dong. Iya, Lagi gimana, perlu. gimana? Ya, silakan. Ini beliau ini nggak percaya lagi Trinitas. Lanjut. Iya. Jadi kalau nggak kenal Trinitas, jadi apa dong jadinya?
Ya aku ini aja, aku Arianisme. Oh, Kayak gitulah Arianisme aja. iya iya, satu Tuhan ya. Sama kayak Islam ya. Tapi Tuhannya siapa, Bang? Tuhannya Adonai, Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim mengutus kemudian sosok nabi setelah Nabi Yesus bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyeru kepada ahli kitab agar kemudian ahli kitab itu mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, kalau ahli kitab dalam hal ini Yahudi diajak mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas apa yang menghalangi abang ini untuk tidak ikut kepada Nabi Muhammad? Silakan, Bang. Kemungkinan besar sih itu Keluaran 23 ya 13. Gak Iya. bisa. Kenapa? Udah pasti itu sih. Ya Soalnya kan, kan udah terikat hukum Taurat. Orang Yahudi nggak bisa. hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel saja. Iya. Saudara Bani Israel. Kalau dari Alkitab itu kalau udah dibaptis itu kita jadi keturunan Abraham juga sama. Oh, enggak bisa. Yang dikatakan Bani Yakub itu adalah keturunan dari Ishak. Yang dikatakan Bani Israel adalah keturunan Bani Yakub, dari Yakub. Sementara Anda bukan. Yang dikatakan ahli kitab itu adalah keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal yang dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya menuju kepada jalan keselamatan. Dulu zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa. Sekarang ketika zamannya Nabi Muhammad, maka diperintahkan semuanya untuk mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Nah, coba kita pembandingkan kemudian pengakuan Al-Qur'anul Karim yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kepada seluruh umat manusia, dan Nabi Musa ataupun Yesus. Kalau Nabi Muhammad diseru, ya ayuhan nas, kul, katakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabi Muhammad. Wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Mana ucapan Musa bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Juga tak ada. Mana ucapan Al-Quranul Karim yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad kalau beliau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jelas itu. Nah, bagaimana sekiranya nanti kemudian Anda disebut sebagai serigala yang nyamar domba, Bang? Karena bukan Bani Yakub. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah seumpama domba. Gitu. Sementara saudara Henry bukan domba. Apalagi Neymar. Mana ada Neymar domba? Dia ini cicak.
yang diutus untuk seluruh umat manusia itu Allah sendiri yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada beliau Nabi Muhammad melalui Roh Kudus. Yang menyampaikan ke seluruh dunia itu Allah sendiri yang mengatakan kepada umat bahwa ini nabi yang akan mengajarkan ini semua yang diajarkan oleh saya dan turun ke dia dan ke kamu semua, itu Allah yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan pada umat-umat waktu itu? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Waalaikumsalam berbicara langsung kepada manusia. Jadi dia berbicara, Yesus juga mengatakan itu, Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada manusia. Yohanes 5 nomor 37. Ketika Tuhan berbicara kepada Muhammad, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Yesus posisinya waktu itu dia di mana? Waktu dikasih tahu dia itu dia di mana? Yesus tidak pernah bicara langsung dengan Tuhan. Yesus hanya berbicara melalui malaikat. Mana dalilnya? Pengakuan Yesus sendiri. Tempat tulis di mana? Yohanes 1 nomor 51. Jadi yang datang kepada Yesus malaikat, bukan Tuhan. Malaikat yang datang kepada Yesus. Yang datang kepada Nabi Musa malaikat, bukan Tuhan. Melek Elohim, malaikat Elohim yang datang. Begitu datang juga kepada Nabi Muhammad. Itu Allah sendiri ya. Di mana datang kepada Nabi tidak Muhammad ada, tidak di mana? Tidak ada pernah Tuhan datang sendiri langsung. Ada enggak Yesus pernah Tuhan langsung datang ke dia? Tadi kau mengatakan itu Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, di mana? Tempatnya di mana? Oh, Anda enggak paham. Jadi Allah menyampaikan kepada Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi enggak liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Kenapa diturunkan? Allah menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Roh Kudus yang datang menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit adalah Roh Kudus. Berarti syarat menerima wahyu menurut Yesus harus melalui Roh Kudus. Di mana tertulis harus melalui Roh Kudus? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Roh Kudus ketika datang, Yohanes 16 nomor 13, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan Sang Roh Kudus adalah apa yang diterima dari Tuhan untuk ia sampaikan kepada sang nabi. Yohanes 16:14, Roh Kudus datang mengajarkan sang nabi untuk memuliakan Yesus. Jadi menurut Yesus tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang yang mendengar suara Tuhan, melainkan melalui perantaraan. Sama seperti Al-Quran juga menerangkan bahwasanya tidak ada manusia yang pernah mendengar atau melihat Tuhan langsung. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci tidak bisa kemudian terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kudus. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya Tuhan itu tidak berbicara langsung kepada para nabi, melainkan melalui perantaraan. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidaklah patut bagi manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui 3. 1. Wahyu. 2. Belakang tabir. 3. Mengutus malaikat atau Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan saya,
Kalau Anda menolak pewahyuan Al-Quran melalui Roh Kudus, tolong tunjukkan di mana Yesus berbicara langsung dengan Bapa. Silakan. Nah, Neymar giliran Anda lagi. Giliran Anda Neymar Silakan. bicara. Silakan. Silakan saudara. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus bicara langsung kepada Bapa. Oh, kalau mau tunjukkan dalilnya ya senang aja. Silakan. Kita tunggu, Bang. Kalau mau cari dalilnya Yesus berbicara kepada Bapa ya nggak ada, karena Bapa itu adalah Yesus itu. Hah? Bapak Santai, Yesus bro. itu sendiri? Oke. Ya, ya. Bagus ini. Kalau saya jelaskan secara dengar. secara Apakah Tritunggal, kamu masuk nggak akan mau. dengar. Apakah masuk percuma. akal Bapak menjadi bayi? Jawab. Nah, ini Jawab. Bapak jadi bayi, oke. Silakan. Pertanyaan ini kalau saya jelaskan sebagai kepercayaan orang Kristen Tritunggal, kamu nggak akan Bapak terima jadi ya. bayi, Islam Bapak nggak jadi terima. bayi. Jangan Nggak bawa dengar dulu. Tritunggal. Bapak jadi bayi boleh nggak? Dia oneness. Tadi katanya Oneness. Yesus itu sendiri jadi bayi. Ayo jelaskan ke saya. Bagaimana pencipta alam semesta ini jadi bayi? Ayo. Saya bisa jelaskan tapi percuma. Itu kan pemahaman hanya untuk orang Kristen dan kamu tidak Iya. mau mengerti pemahaman seperti itu. Bagaimana ceritanya ini, Cak Ayu? Anda menertawakan Allah pencipta langit dan bumi, mewahyukan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Anda tertawakan. Sekarang saya tanya, mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Yesus langsung? Anda mengatakan, oh enggak, karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kutanya samamu, bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apa jawaban Anda? Kalau saya mau jelaskan soal itu senang, tapi percuma. Silakan. Itu tidak akan diterima oleh saudara-saudara Islam. Jadi nggak perlu lah gitu. Enggak, bukan enggak perlu. Kamu saya terangkan bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu juga kau enggak terima, tapi saya terangkan. Tetap aja aku terangkan. Sekarang saya tidak terima. Tuhan jadi bayi. Harus kau terangkan. Ayo, saya mau dengar. Silakan, Kau belum terangkan kepada saya bagaimana dia menerima wahyu. Kau belum terangkan kepada saya cuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman Belum. Al-Quran, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Tidaklah mungkin kemudian tidak pantas manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui 3, wahyu, belakang tabir, dan juga melalui malaikat. Yesus melalui malaikat. Yohanes 1 nomor 51. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, untuk apa malaikat datang memberikan kekuatan kepada dirinya? Ayo. Yesus adalah Bapa itu sendiri, tetapi Yesus ketakutan. Yesus kelaparan. Yesus kehausan. Dia kalau tidak dicebok bau. Bagaimana Anda mau mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri? Coba kau terangkan ke saya. Yesus menyusu. Nah, coba terangkan ke saya bagaimana pencipta alam semesta yang sudah memporak-porandakan kaumnya Nabi Lot, menghancurkan kemudian Sodom Gomora dan juga menghancurkan Fir'aun, lalu kemudian Anda mengatakan dia jadi bayi. Ya, mama, nenek. Coba Anda terangkan Zuma, ke saya. kau dengar dulu. Dia jadi Ya, bayi itu silakan. karena firman yang menjadi manusia. Oh, bukan Tuhan. Oke. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Kau bilang firman yang menjadi manusia itu bukan Tuhan. Enggak. Tuhan yang menjadi manusia atau apa nih? Jangan ambigu. Tuhan yang jadi manusia atau lonceng gereja yang jadi manusia? Jangan ambigu. Tuhan jadi bayi. Mama. Cerita Firmannya menjadi manusia hingga dia bisa jadi bayi dari awal. Saya tanya ulang, Tuhan jadi bayi? Tuhan jadi bayi? Dia jadi bayi karena firmannya menjadi manusia. Manusia Tuhan itu jadi awalnya bayi? jadi bayi dulu cuma. Tuhan jadi bayi?
Halo, Suma. Aduh, Iya. ini semua nggak kompak. Aduh. Boleh saya Ternyata bicara? Kau jangan macam orang gila. Kau dengar? berakal. Tuhanku jadi Kok bayi. berakal? Zuma, halo. Ya. Yang tidak Ya, ayo. Terang. Tuhan jadi bayi di dalam pemahaman orang Kristen adalah Tuhan itu berinkarnasi. Ya. Tuhan itu sudah ada Iya. dari awal Iya. sampai akhir. Iya, Alfa saya sampai tanya, Omega. Bang. Saya tanya. Tetapi dia berinkarnasi. Setelah artinya dia berinkarnasi jadi bayi, berarti Tuhan saat itu bayi, kan? iya betul. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Loh, Tuhan jadi Tuhan memiliki dua natur, Suma. Iya. Tuhan itu jadi manusia bayi, sekaligus Allah. Tuhan jadi bayi atau Tuhan bela diri? Tuhan jadi bayi atau Tuhan membelah diri Kalau menjadi otakmu dua? tidak cukup, susah bicara dengan orang. Anda yang otaknya yang tidak bisa menjelaskan, cuman akal-akalan. Teriak cuma. Tuhan Anda jadi Kamu bayi, modalmu itu hanya nekat. Tuhan hanya Anda jadi bayi atau Tuhan Anda Tuhan membagi jadi bayi diri? adalah Tuhan berinkarnasi. Ya, karena Tuhan dia berinkarnasi. bermisi untuk Kan menyelamatkan manusia. Tuhan berinkarnasi menjadi bayi. Pertanyaan saya, siapa yang menjaga alam semesta ketika Tuhan Anda menjadi Tuhan. bayi? Ya Tuhan, dia manusia, 100% manusia dan 100% Tuhan. Bagaimana ceritanya Dia memiliki dua 100%? natur. Tunggu. Pada saat Tuhan Anda 100% manusia, Dan apakah 100% ada Allah. Pada saat bagaimana yang sama. ceritanya? Mengerti enggak Anda itu 100%? Apa itu 100%? Seutuhnya kan? Seutuhnya manusia kan? Atau hanya separuh manusia? Dan dia seutuhnya Tuhan. Natur Bagaimana Tuhannya Anda bisa tidak mengatakan hilang. seutuhnya manusia? Natur Tuhannya tidak hilang. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia sepenuhnya manusia? Sementara dia juga Tuhan. Manusia, dia lahir sebagai manusia, dia mati sebagai manusia. Katanya inkarnasi tadi. Tadi inkarnasi. Tidak mati. Katanya inkarnasi. Dia berinkarnasi untuk apa arti menyelamatkan inkarnasi? manusia. Apa arti inkarnasi? Inkarnasi adalah strategi penyelamatan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan Pula manusia. inkarnasi strategi penyelamatan Tuhan. Dari mana Anda dapatkan pembodohan Dari kayak mana begitu? otakmu tidak Inkarnasi cukup untuk adalah menangkap strategi itu? penyelamatan. Otakmu, Dari mana kamu Anda modalmu mendapatkan hanya itu? teriak. Dari Modalmu hanya mana? teriak-teriak dan kamu mau menang Coba. sendiri. Masuk ke KBBI dulu coba. Apa itu reinkarnasi? Loh, reinkarnasi kan itu strategi Tuhan. Bukan, reinkarnasi adalah apa otakmu? Kamu itu nggak cukup. Kamu reinkarnasi modalmu hanya teriak. adalah Kamu kepercayaan modalmu hanya teriak, bahwa cuma manusia percuma omongan akan kamu. mati dan lahir kembali dalam bentuk kehidupan lain. Itu reinkarnasi. Tak ajarin. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda reinkarnasi, reinkarnasi itu adalah manusia yang mati dan lahir kembali dalam bentuk kehidupan lain. Misalnya, manusia mati, dalam kehidupan berikutnya dia jadi kodok. Manusia mati, dalam kehidupan berikutnya dia jadi sapi. Itu inkarnasi. Yang dikatakan inkarnasi atau reinkarnasi itu adalah manusia yang mati apa? Kabur Mi. Kayak mama. Lanjut teman-teman. Silakan. Aku makan dulu Indomie ya. Oke, kita sapa. Dia sudah kabur termencret-mencret ya. Freddy, Christian. Ya, Selamat malam Freddy. Selamat malam. Kristen kan? Mau diskusi? Mau menanggapi tadi? Enggak. Gimana Tuang ketika Tuhanmu berinkarnasi? Apakah dia seperti berinkarnasi? Apa dia menjelma-menjelma kayak siluman? Silakan Bang. Bang. Masuk akal Mbak ya. Ya, kalau kita berakal ya masa Tuhan menjelma-menjelma reinkarnasi. Reinkarnasi itu berarti
kembali dengan tubuh yang lain, berarti nggak ada lagi yang tadinya yang Tuhan. Saya jadi kepikiran sama ayat Markus itu. Bapak Kristen, Freddy. Ayat Markus 3:21, Bunda. Pak Freddy Kristen. Itu makanya saya ragu itu ayatnya. Gue ragu bang. Berapa? Markus 3:21. 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ya tidak waras lagi. Mama Nah itu ya dia. kan? Ya, terus berarti kau ingin bersyahadat setelah kau ragu bang? Ya nggak mau dibilang nggak berakal lah, Bunda. Oh, alhamdulillah. Ya, tidak waras kan? Berarti hilang ingatan. Berarti bagaimana bang? Bang, bersyahadat setelah menyadari bahwa ya kalian ini ibarat orang-orang tidak waras. Sekarang sudah menyadari bahwa Anda kurang waras. Mau bersyahadat malam ini, Bang Freddy. Bang Freddy gedein dikit suaranya bang, kekecilan. Di mana dia? Mama kabur. Pito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gua denger itu inkarnasi adalah strategi penyelamatan Tuhan. Kok bisa begitu ya? Kayak misinya ini. Kayak misinya Densus 88. Strategi penyelamatan Tuhan. Ayo, why? Ingat ini ya, pasukan Kopassus ya. Iya, kalau masih ada di bawah, ternyata beliau pendeta, naikkan aja kembali. Nah, gimana nih Mar? Gimana pencipta alam semesta ini jadi bayi itu gimana ceritanya? Coba. Daripada kau nggak ada, bilang ada tapi nggak ada dilihat. Iya, la ilaha illallah. Tunjukkan Tuhanmu di mana. Tunjukkan mana Tuhan. Sekarang begini, Nemar. Begini, Nemar. Kau Tuhan bilang itu Allahmu kalau jadi bayi. Nemar, Ya, lihat dulu Allahmu mana, saudara. coba? Lihat, Tuhan itu kalau tidak dilihat, apakah Tuhan itu tidak ada? Ya kalau memang tidak dilihat tidak ada lah. Kau bilang Allahmu ada ya tunjukkan. Oke, sekarang kau bisa tunjukkan otakmu ke saya. Di dalam bisa kau tunjukkan, mengatakan bisa kau tunjukkan akalmu ke saya. Bisa kau tunjukkan akalmu ke saya. Kau mengatakan kalau tidak bisa dilihat itu tidak ada. Bisa kau lihat akalmu? Tidak bisa. Oh, pantasan kau tidak berakal. Ya kalau Allahmu ada tunjukkan di mana. Nah, kalau ada otakmu, akalmu, tunjukkan di mana akalmu. Ya akalku ada karena aku ada. Kau bilang Ya, Allah itu ada. Tuhanku Ya ada karena alam semesta ini ada, sama dong. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan kan? Ya tunjukkan Allahmu. Kok bisa ditunjukkan? Coba? Sekarang kau tunjukkan akalmu mana? Akalmu? Batu. Oke. Batu tidak enak. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat, ya dia tidak ada. Pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, belum ada manusia, tidak ada yang melihatnya. Apakah dia tidak ada? Karena tidak ada yang melihatnya. Ayo. Kalau bagi kami orang Kristen, kalau Allah itu sendiri memang tidak bisa dilihat walaupun dia ada. Ya. Tapi kami bisa lihat karena berarti sudah benar. Tuhan karena itu tidak bisa di bumi dilihat sebagai manusia. Nah, ini yang masalah, Nemar. Ini yang masalah. Sekarang kau tunjukkan yang Maha Kuasa itu menjadi bayi. Coba. Kalau Tuhan kami ada, tapi kami nggak bisa melihat.
Tapi Tuhan itu ada, karena Tuhan itu maha besar. Nah sekarang kau mengatakan Tuhan itu ada untuk membuktikan dia jadi bayi. Tolong tunjukkan bagaimana akalmu mengolah Tuhan yang maha kuasa seketika menjadi bayi yang tak berdaya sama sekali. Coba silakan. Tuhan jadi bayi karena dia kodratnya, dia firmannya sebagai manusia dan harus jadi bayi, firmannya maka dia- bukan yang menjadi Tuhan ini, yang menjadi manusia bayi ini Tuhanmu. Jangan kau bawa-bawa lagi firman jadi manusia. Oke, jadi saya tanya kau, yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan atau firmannya? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi, Zuma. Tuhan yang cipta, bukan pakai firmannya. Otakmu simpan. Lucu kau itu. Yang Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan yang pakai firman gitu. menciptakan alam semesta ini, Neymar, namanya Tuhan. Dia menciptakan dengan Firman atau berfirman. pakai apa? Jadilah terang, jadilah sugigi, jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah Mars, Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah jadi. Jadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari perkataan Tuhan. Jadilah Yesus, jadi dia. Jadi Gimpe. Jadilah kau Neymar, jadilah Neymar. Itu semua dari firman. Tapi bukan firman yang kemudian menjadi manusia. Tetapi yang menjadi manusia adalah bahan yang sudah disiapkan kemudian sebagaimana kodratnya ciptaan masing-masing. Paham sampai sini? Jadi bukan Tuhan yang menjadi Yesus. Yang menjadi Yesus itu daging. Lalu ditiupkan roh ke dalam dirinya. Hiduplah dia, jadilah bayi. Iya, mamam, nenen, mamam. Kau belajar di mana Tuhan jadi manusia? Coba kau belajar dari mana itu? Dari Bible. Di mana dalilnya Tuhan jadi manusia? Itu Bible, itulah semuanya dari awal sampai akhir. Di mana tertulis Tuhan jadi manusia? Bukalah Alkitab itu semuanya. Kalau Anda tidak percaya, Anda mengatakan di Bible. Nah, sekarang tolong tunjukkan di Bible di mana tertulis Tuhan jadi manusia. Tolong. Enggak, semua di Bible. Di mana tertulis? Wah, semua di Bible. Ini bukan gereja, Bung. Kamu sedang berhadapan dengan ahli kitab. Bukan di gereja ini. Coba tunjukkan di mana dalilnya. Di dalam Bible. Semuanya di Alkitab. Mulai dari Inilah kalian korban gereja. Korban gereja. Tidak belajar. Bible kami Alkitab. Bible kami Alkitab. Dengar dulu cuma. Silakan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena dia juga bisa mengampuni dosa manusia. Berarti Tuhan jadi bayi kan? Tolong kau tunjukkan caranya bagaimana jadi bayi Anda atau berpikir. tidak, dia itu Bagaimana ada di Bible. Bagaimana pencipta langit dan bumi jadi Jangan bayi? di-mute dulu lah moderator, dengerin dulu. Nah, coba kau terangkan. Dengarkan pertanyaan saya. Bagaimana alam semesta ini kehilangan Tuhan karena Tuhannya jadi bayi? Silakan. Tidak selamanya dia jadi bayi, jadi di atas itu kok alam semesta itu kosong. Pada saat Allah itu dia serba jadi bisa. bayi, siapa yang menjaga alam semesta ini? Silakan. Kalau kamu bertanggapan seperti itu, berarti kamu samakan Allah itu nggak bisa buat apa-apa gitu. Tidak selamanya dia di sini, berarti alam semesta kosong. Dia itu serba bisa, Zuma. Dia itu serba bisa. Gimana? Bagaimana seorang bayi serba bisa? Bagaimana coba? Bagaimana seorang bayi serba bisa? Kau bilang Tuhan kami itu jadi bayi, ya. Lah, kamu yang bilang, kok jadi saya yang bilang? Yesus kan, itu adalah Bapa itu sendiri. Kau yang bilang. Ya memang, karena dia bisa menghapus dosa manusia yang berdosa waktu itu. Berarti sang Tuhan jadi bayi. Bagaimana bayi ini bisa maha kuasa? Coba. Bagaimana kau terangkan saja Yesus maha kuasa ketika dia bayi itu gimana ceritanya? Yuk. Berak saja diceboin dia. Kau dengar dulu, jangan kau bayi-bayi terus. Kau dengar dulu. Loh, Tuhan
Tuhanmu pernah jadi bayi. Oh, jangan bayi-bayi terus. Jangan Kalau jadi dia bayi. itu bukan Tuhan, Kami malu. Kalau kenapa begitu di saat orang itu harusnya bertobat- Yesus Tuhan kau itu keluar dari rahimnya ibunya langsung berjenggot. Ternyata kumpulan kamu pengecut, sikit-sikit mute. Karena kamu tidak menjawab. Bagaimana Anda menerangkan Tuhan menjadi bayi? Ketika Tuhan menjadi bayi, Tuhan bayi ini bisa apa? Jawab. Jawab. Si bayi Kalau ini mau- bisa apa? Kalau mau jawab si bayi ini bisa apa, itu kan kita kena mulai dari awal lah. Nah, silakan. Dari awal. Ya percuma, kamu nggak akan terima tentang alasan orang Kristen itu. Karena tidak masuk akal. Kan pertanyaannya jelas. Semuanya Tidak masuk telah akal gimana? kuserahkan pertanyaanku dan kubiarkan kau menjawabnya. Bagaimana Tidak masuk seekor akal bayi gimana? bisa mengatur alam semesta ini? Jawab. Oke. Kalau dia hanya seorang nabi, kenapa dia bisa menghapus dosa orang-orang waktu Bukan bertobat nabi, kepadanya? Hanya Allah Bagaimana sendiri yang bisa seorang menghapus bayi- dosa orang yang mau bertobat. Itu kamu dikasih kesempatan bicara lari dari pertanyaan. Bagaimana seorang bayi bisa mengatur alam semesta ini? Jawab. Kalau mau jawab pertanyaan kamu seperti itu kena dari awal dan kamu tidak akan terima Pada itu. saat Tuhanmu jadi bayi itu yang kutanya. Jangan pada saat dia menciptakan, pada saat dia jadi bayi. Coba kau terangkan bagaimana seorang bayi bisa mengatur alam semesta ini. Silakan. Jadi menurut kamu ketika dia jadi bayi berarti alam semesta kosong begitu? Kan sudah jadi bayi. Oh, bagi kami bukan beranggapan seperti itu cuma. Lalu bagaimana? Bagaimana? Bagi kalian itu bagaimana? Menjadi bayi itu maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya? Dia itu kan serba bisa. Kau Dia tahu serba tak? bisa. Allah itu serba Bagaimana bisa. seorang bayi Yang serba kau punya bisa? tanggapan ini kalau Allah itu sudah menjadi bayi, alam semesta jadi kosong, itu pikiran Kan sudah jadi bayi. Jangan kau samakan dia ke Tuhanmu jadi bayi kan? Tuhanmu jadi bayi. Tuhanmu yang itu maha dahsyat. Ketika dia jadi bayi, kau mau alam itu semesta ada ini berapa kosong. rupanya? Tuhanmu ada berapa? Aduh. Tuhanmu Nggak ada berapa? masuk sama kamu. Tuhanmu ada berapa? Ya satu. Satu, jadi bayi. Nah, dia sudah jadi bayi. Masih ada Tuhan yang lain. Kekuasaannya itu tidak selamanya Saya tidak jadi tanya bayi. kekuasaan. Yang saya tanya Ini masih ada umat Tuhan lain batu selain si ini bayi. begini nih. Masih ada Tuhanmu yang lain selain si bayi? Nah itu kan dia itu sendiri. Nah, itulah makanya kutanya. Si bayi ini gimana ceritanya dia mengatur alam semesta? Kekuasaannya kalau dia itu jadi bayi, bukannya alam semesta ini tidak diatur cuma. Bagaimana seorang bayi mengaturnya? Jadi kau beranggapan kalau Allah itu jadi bayi dia nggak bisa mengatur begitu? Coba kau lihat itu bayi, bisa ndak dia cebok sendiri? Atau jangan-jangan kau masih ada cadangan Tuhan yang lain? Satu jadi bayi, yang dua cadangan. Tuhanmu satu. Sekarang dia jadi bayi, masih ada Tuhan lain? Masih ada Tuhan lain? Neymar, jawab. Mau dipanggil pun ambulan? Lambaikan tanganmu Neymar kalau nggak sanggup. Bentar dulu. Silakan minum dulu Bang Neymar atau tarik nafas dulu. Digosok dulu kepalanya di tangga. Ayo kawan. Minum Ayo apa kawan. dulu? Ayo Minum kawan. apa dulu minum. Ayo, semangat. Bagaimana ini? Tuhan satu-satunya Tuhan itu jadi bayi. Ketika dia bayi ini bisa apa? Cebok aja dicebokin. Gimana? Tapi Tuhan keranjang kuning ya Bang Neymar. Gimana nih? Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Bagaimana ini Tuhan lahir? Apa yang bisa dilakukan ini si bayi?
Tuhan bayi imut ini mau ngapain dia? Jari-jarinya begitu lemah, untuk garuk pantatnya saja susah. Dia cuman bisa nangis. Pada saat dia pipis nggak bisa membersihkan dirinya sendiri, nangis dia. Pada saat dia nangis, ibu terbangun, menandakan ada yang tidak beres pada tubuh si bayi. Entah itu atau dia pipis di celana, atau dia digigit semut, atau dia digigit nyamuk, atau diusilin sama nyamuk. Mana ini kuasa si bayi ini? Mana? Mana? Masih mending di Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan bayi dia bisa berbicara. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Masih mending seorang nabi pada masa bayi bisa berbicara. Ini Tuhanmu. Bicara tak bisa, apalagi mengatur alam semesta. Cebok sendiri aja kagak bisa. Gimana? Ayo saudara-saudara Kristen, buktikan kebenaranmu. Silakan. Ayo, siapa tahu Indonesia akan murtad berjamaah kalau Anda bisa membuktikan Tuhan bayi ini bisa cebok sendiri. Ayo. Tapi kalau Anda tak mampu membuktikan itu, maka Indonesia akan bersyahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo buktikan si bayi. Bisa nggak si bayi nyisir rambutnya sendiri? Dibantu oleh berkat. Bantu temanmu berkat. Bisa nggak si bayi ini kemudian bersiul? Kan lucu kan? Mamanya lagi duduk-duduk, lagi parut kelapa, menunggu suaminya pulang. Tiba-tiba ada siulan dari ayunan. Siapa yang bersiul? Bayinya rupanya. Oh, anakku bisa bersiul. Bisa nggak? Menyanyikan lagu dangdut. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Lalu ini Tuhan. Ini yang Tuhan ini, yang dalam ayunan ini Tuhan. Hah? Tuhan ini. Di mana otakmu? Di mana logika sehatmu? Ulaika syarrul bariyah. Itulah kalian disebut sebagai apa? Seburuk-buruknya makhluk karena Tuhan kau anggap menjadi bayi. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata tentang pencipta langit dan bumi sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang berkata Tuhan menjadi bayi. Izin Bang Juma, mungkin ada temannya ini dari tadi Taipei membantu. Jangan dibilang orang yang berkata Tuhan itu jadi bayi itu kafir. Kafir lah, masa Tuhan jadi bayi? Gimana ceritanya? Sedangkan ketika Tuhan menjadi bayi, Anda membisu. Gak bisa Anda mau berdaya, mau ngomong apa? Tuhan saya satu, yang satu itu sudah jadi bayi. Ketika dia bayi, dia bisa apa? Gak bisa ngapa-ngapain. Bingung jadinya, blank. Debat diskusi, jangan ngomong kafir. Tuhanku jadi bayi, gimana ceritanya ini, Boleh ngomong paman? kafir. Debat diskusi, jangan bilang. Mulutmu itu ngerocos saja kan nggak tahu. Udah. Sekarang giliran saudara, berkat karunia. Orang kafir punya loh. Silakan. Berkat, silakan berkat. Bagaimana Tuhanmu yang bayi ini bisa menjaga alam semesta? Kalau kita sudah percaya bahwa itu adalah kita pertuhankan, maupun bayi, maupun cebong, kalau dia sudah menjadi Tuhan, apapun kehendaknya. Lebih parah lagi kok Tuhan jadi cebong. Kenapa Tuhan jadi cebong? Bang, ini matanya Bang Juma. Bang Juma, jangan kau bilang kenapa Tuhan jadi cebong, Bang? Halo Bang, jangan kau alihkan mau cebong mau apa, yang penting Anda yang tadi mengatakan mau cebong mau apa lu? Kok jadi saya yang salah? Kalau memang kami percayai cebong itu kami pertuhankan, apapun dia kehendaknya pasti akan terjadi Bang. Mau dia bayi, mau apa, yang penting kami percaya. Bagaimana Anda bisa menerangkan kalau Tuhan Anda menjadi bayi? Apa yang bisa dia lakukan si bayi ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan pengawas alam semesta? Apa yang bisa dilakukan ketika dia bayi?
Sudah saya bilang Bang Jumaya, kalau memang itu kepercayaan kami, Tuhan mau jadi baik, yang penting di hati kami, Tritunggal itu adalah Tuhan kami. Dia sudah Apa ini Bang? Tuhan apa maksudnya? Maksudnya Tritunggal kok jadinya kayak Tritunggal? Maksudnya gimana? Ketika Tuhan Anda jadi bayi, ada Tuhan yang lain gitu maksudnya? Oh bukan Lalu? ada Tuhan lain. Berarti cuma satu, yang bayi ini aja? Yang jelas Tuhan kami itu Tritunggal. Ya, Iya maksudnya ketika Tuhan Anda ini bayi, ada Tuhan lain? Tetap itu Tuhan kami. Ya, ini yang bayi yang ngatur alam semesta. Iya, itulah Bagaimana caranya? Kok bagaimana percayanya? Iya. Bagaimana caranya? Kalau sudah namanya Tuhan, maupun dia baik, apapun kehendaknya. Bagaimana caranya? Coba Anda terangkan. Kan Yesus ini bayi ketahuan di situ tuh. Dia baring-baring aja, gelok kiri, ya. golek Mau kanan. belok kiri, belok kanan, namanya sudah Tuhan, Bang. Ya, bagaimana caranya ini? Golek kiri, golek kanan. Tralalalalalalala. Mimi cucu pipis di celana. Ya. Mimi cucu di celana. Apa yang bisa Tuhan lakukan dengan kondisi kayak gitu? Abang, sedangkan Tuhan justru saya yang perih Bang mikirkan itu. Apa nggak enak tinggal imani aja, percaya aja. Saya ini yang sulit menerima. Akal saya nggak bisa, batin saya meronta. Nggak masuk akalmu, berarti yang nggak bisa kamu terima di akalmu, berarti kamu yang gila, kan gitu. Karena tidak masuk akal seorang bayi adalah pencipta langit dan bumi. Kamu Bang. manusia yang paling bodoh, sudah tidak masuk akal bagimu, tapi kau pikirkan di dalam hidupmu. Kamu manusia Ini saya kembalikan ke Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan seorang bayi itu adalah Tuhan penjaga alam semesta? Wah, itu kepercayaan kami, Bang. Justru kepercayaan Anda ini yang saya tanya, bukan kepercayaannya si Tukul atau si Panjol atau si Timbul. Yang gila yang siapa saya yang tanya kepercayaan Anda. Abang, kamu sendiri yang membilang kepercayaan si Tukul, bukan kami. Ya iya, yang saya pertanyakan kepercayaan Anda. Bagaimana Anda menjelaskan Tuhan Anda yang bayi ini bisa mengawasi alam semesta? Gimana ceritanya? Kamu itu bertanya tidak masuk di nalarmu. Kamu tidak percaya. Tidak masuk di nalar saya atau di nalar Anda? Di nalar saya. Di nalar saya masuk. Saudaraku berkat karunia punya Tuhan jadi bayi. Itu masuk di nalar saya. Oke? Nalar saya tidak bisa menerima si bayi ini mengatur alam semesta. Kalau Anda mengatakan bisa, bagaimana Anda menjelaskan itu? Silakan. Gimana saya menjelaskan sedangkan saya jelaskan kamu tidak percaya. Jadi ngapain kamu ngomong yang bukan nggak masuk nalarmu? Karena yang Anda jelaskan itu tidak jelas. Kenapa saya Coba tidak jelas lagi? Coba seorang bayi mengatur terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu gimana caranya? Coba. Itu kamu percaya apa tidak? Tidak. Ya udah, ngapain kamu pertanyakan kalau kamu tidak percaya? Justru karena Anda yang percaya, saya minta Anda menjelaskan. Sang bayi Yesus mengatur terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Coba silakan terangkan. Oke, abang mau perlu jawabannya kah? Kamu Silakan. percaya maupun dia Tuhan kami itu mau jadi baik, apapun dia kehendaknya, maupun dia baik, apapun kehendaknya pasti terjadi. Sudah Bang? Itu kepercayaan kami. Tapi kalau Anda tidak percaya dengan kepercayaan kami, ngapain kau ngomong? Bagaimana dia punya kehendak sementara dia cuma bisa golek kiri, golek kanan. Mana kehendaknya mana? Kehendaknya gimana? Itulah kepercayaan kami. Ya Itulah justru kami. karena itu kutanya, apakah masuk akal seorang bayi mengatur alam semesta? Kenapa? Di hati kepercayaan kami, apapun kehendaknya, akal kami pasti berakal. Apakah masuk di akal Anda seorang bayi mengatur alam semesta? Oh iya, karena itu bagaimana Anda bisa menjelaskan itu kepada saya? Tuhan itu Tritunggal. Apapun dia yang ceritanya. Kok jadi Tritunggal?
maksud Anda masih ada Tuhan yang lain selain bayi ini? Abang, Tuhan itu tetap satu, tapi dianggap dia Tritunggal. Apa maksudnya Tritunggal? Apakah ada Tuhan selain bayi ini? Abang udah ngerocos. Enggak, yang saya tanya, apakah ada Tuhan Anda yang lain selain yang bayi ini? Satu. Ya, yang bayi ini aja kan? Bayi. Tapi itu dia adalah Tritunggal. Dia sebagai... Bagaimana? Apa Tritunggal itu? Apa Tritunggal itu, Bang? Bagi bayi ini Itulah Tritunggal hebat. itu apa? Dia bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Roh, bisa menjadi Allah. Iya, pada saat dia menjadi bayi, siapa yang mengatur alam semesta? Bayi itu juga. Bagaimana caranya dia mengatur itu sementara dia hanya berak di celana? Ya, dari mana tahu abang dia berak di celana? Lalu dia berak di mana? Apa Di memang toilet? abang udah... Ya. Apa memang abang udah lahir makanya abang bilang dia berak di celana? Jadi bayi ini berak di mana? Ya. Abang bisa mengungkapkan kalau memang kelahiran abang sama dengan Tuhan kami. Jadi jangan abang... Oh, jadi karena saya tidak lahir bersama si bayi, jadi bayinya ini bukan berak di celana gitu? Dia jalan ke dari mana abang toilet. tahu dia berak di celana? Berarti dia jalan ke toilet. Berarti dia Abang jalan ke lahir, toilet. makanya bisa memprotes dia mau berak Berarti di si toilet. bayi ini dia jalan ke toilet. Apapun kehendak dia, mau dia berak di toilet itu kehendak dia. Apapun kehendak dia pasti terjadi. Itulah Tuhan yang kami percaya, Bang. Tapi kalau abang tidak Yang percaya, jadi kenapa pertanyaan abang protes? ini, bayi ini mampu tidak kemudian mengatur alam semesta? Mampu. Itu Bang SNK. Juma, Mampu. Muhammad saja mati tidak bangkit. Mampu. Mampu. Makanya kalau Ada memang bukti, kamu kelahiran ada sama dengan bukti, Tuhan kamu, ada Tuhan bukti, kan? ada bukti bayi mengatur alam semesta? Muhammad saja mati tidak bangkit. Ada bukti? Izin bang ya, yang Muhammad itu nggak usah diistilahnya, abang itu kepercayaan abang kan gitu, ya. Enggak. kepercayaan Ini kita berbicara mengenai bayi. Tuhan Anda itu jadi bayi. Ya. Nah, siapa mengatur alam semesta ini? Nah, Tuhan kami mau jadi bayi. Mau Iya, jadi... bukan mau jadi bayi, mau jadi kucing, mau jadi ayam, bukan. Ketika dia menjadi bayi, keciduk jadi bayi, siapa yang mengatur alam semesta? Tuhan yang bayi itu juga. Bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta, sedangkan dia saja masih netek sama ibunya? Tuhan. Ya, cuma ya. Kan abang bilang bagaimana dia mau menetek sama ibunya, mau namanya Tuhan, apapun kehendak dia, mau dia berak di mana, mau dia netek sama ibunya, ya Tuhan kami, apapun kehendak dia terjadi. Napasmu pun dicabut, katanya cabut napasmu. Bagaimana seorang bayi mencabut napas saya? Bagaimana? Mau dia bayi mau kecebong, kalau dia namanya Tuhan, dia berfirman. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia manusia bayi? Dia bilang manusia Tuhan mau gimana pun dia, kalau sudah dia kehendak dia, kami bertuhan, kehendak dia terjadi, ya terjadi. Iya, maksud saya bagaimana seorang bayi bisa membunuh manusia? Bang, bagaimana seorang bayi membunuh manusia dewasa? Bagaimana caranya? Tuhan kami tidak membunuh. Bang Juma, aku mau tanya boleh? Yang saya pertanyakan, bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta? Dia Tritunggal. Berarti Tuhan Anda selain jadi bayi ada lagi yang lain? Bukan menjadi ada yang lain, dia tetap satu, Tritunggal. Dia Bapa, dia Roh, dia Allah. Tiga-tiganya bayi. Iya, dia juga Bapa, dia juga Allah. Nah, udah selesai. Berarti yang satu ini sudah jadi bayi. Siapa yang mengatur terbitnya matahari? Dia bayi itu juga. Bagaimana caranya seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Oh, kita tanya dulu sama Tuhan saya ya. Tunggu kita sama-sama. Tanya si bayi. Tanya si bayi. Coba tanya bayinya, coba. Kalau tidak percayaan kamu itu kamu gugat terus, kamu jadi gila nanti. Ya bukan. Saya justru saya sedang menerapi Anda supaya waras ini.
Yang kamu bilang yang waras itu aturannya saya yang nanya itu. Apakah kamu Bagaimana waras? ceritanya Anda bisa dikatakan waras sementara Tuhan Anda bayi, mengatur alam semesta bayi? Itu kepercayaan saya loh. Justru itu yang saya tanya Anda, karena itu kepercayaan Anda. Bagaimana seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Dengar. Bagaimana Ya, kamu- bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Namanya Tuhan, apapun kehendaknya pasti terjadi. Bagaimana dia Tuhan sementara dia bayi? Maupun dia bayi, maupun jadi kecebong, namanya dia kehendak dia, apapun terjadi. Iya, yang saya tanya ini bayi kan bukan Tuhan karena dia bayi. Aku bilang mau dia bayi, mau apa, kalau dia kami pertuhankan jadi Tuhan, apapun kehendak dia pasti terjadi. Apa kehendak dia rupanya ketika dia bayi? Kehendak dia dibilang Tritunggal. Apa kehendak dia? Dia Apalagi kok kehendak dia Tritunggal? Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Dia bayi, dia Tritunggal. Maksudnya? Dia roh, dia Allah. Tapi kan bayi itu sudah dia. Saat itu dia bayi kan? Mau jadi bayi dia, kalau dia kehendak dia terjadi, ya terjadi. Jadi apa yang dia bisa lakukan sebagai bayi? Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan segala isinya yang ada di dunia. Bagaimana dia menciptakan sementara dia bicara aja kagak bisa? Kau anggap bayinya jadi bayi manusia. Itu bayinya bayi Tuhan yang berinkarnasi Allah roh. Bayinya Tuhan. Bayinya Tuhan. Jadi Tuhan ini bayi. Jadi Tuhan jadi bayi gitu. Tuhan jadi bayi. Gimana ini teman-teman? Tuhan jadi bayi. Bang. Buka mic-nya, Bang. Udah jadi buka, Bang. Jangan jadi bayi, Bang. Jangan jadi bayi kau, Bang. Bangun. Ayo. Tuhan jadi bayi. Jawab aja, Bang, bayi ajaib gitu loh. Oh, dia bukan ajaib. Terus apa, Dia Bang? itu bayi. Bayi Bayi apa, Bang? mabuk. Bayi apa, Bang? Bayi Bang Juma boleh tanya kan? Diam dulu kau, diam dulu. Jadi bayi ini bayi apa, Bang? Bayi maha kuasa gitu? Iya, Bang. Coba Anda ceritakan apa yang dilakukan Yesus waktu dia bayi, Bang. Coba ceritakan, Bang. Bayi maha kuasa. Gimana, Bang? Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa pergi mencari makanan sendiri, Bang? Kenapa tidak? Iya. Iya. Jangan kau anggap bayi itu bayi manusia, Bang. Jadi Yesus dalam keadaan bayi dia lari ke sawah, panjat kelapa. Kalau memang tidak kalian percaya itu, Aduh, parah. jangan dibicarakan Tuhan kami. Betul anu ya 1 Korintus 4:10 oten on demi Kristus. Inilah kalian. Padahal kalian ini pintar, tapi kalau sudah menyangkut Yesus jadi kalian Jangan jadi Bunda. Dia pinter. Jadi Bang Barkat. Jadi menurut Abang Yesus waktu bayi dia sudah bisa bekerja sendiri gitu ya? Oh, itu ya bisa jadi, Bang. Karena pada saat itu ya saya belum lahir. Ya saya ya percaya Jadi itu dia, ya. jadi waktu dia bayi dia tidak merepotkan ibunya ya? Oh, belum tentu. Kira-kira kalau dia mau ke kamar mandi minta tolong sama ibunya digendong atau dia jalan sendiri, Bang? Tentu, Bang, belum tentu digendong tadi mana, karena kita kan belum tahu siapa yang apa. Iya. Tapi kami percaya bayi itu Tuhan. Hebat ya bayi. Hebat ya bayi. Pasti kehendaknya, Bang. Hebat ya bayi Yesus ya, tidak merepotkan ibunya ya. Makanya kami bisa percaya, kalau nggak hebat mana bisa kami percayai, Bang. Iya, Bang. Jadi hebat dia, Bang, tidak merepotkan ibunya ya. Makanya kalau Anda tidak mempercayai, jangan dibicarakan gitu loh. Tapi kenapa Yesus minta ASI ke ibunya? Kenapa dikasih ASI, Bang? Orang gitu loh. Tapi kenapa dikasih ASI sama ibunya, Bang?
Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bisa menyimpulkan dia diberi ASI? Ada datanya bang di Bible bang. Allahu Akbar. Di mana ada Bible-nya tertulis itu enggak? Kalau Yesus Ada, diberi Bang. ASI gitu ada. Apa memang Ada, ada. Lukas 20 Lukas 11 nomor 27. Baca dulu bang. Lukas 11 nomor 27, Bang. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu bang. Mana orangnya? Kepuntal, kabur, kepuntal, Ben. Bang, ini mau tanya tentang Bang Juma punya Al-Quran. Kenapa ada Muhammad mati tidak bangkit-bangkit? Selesaikan dulu itu bayi. Belum selesai bayi Tuhan itu. Selesaikan dulu bang. Nabi Belum Musa dapat bangkit nggak? Muhammad mati nggak bangkit-bangkit. Kenapa ya bang? Di dalam Yang bangkit dari kubur itu setan. Yang keluar dari kubur itu setan. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus katakan itu di mana? Tapi dengan nama Yesus kita semua selamat. Kenapa kenapa kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, kenapa dengan nama Dia saja kita Justru kau menjual nama Yesus, kau nanti Yesus mengatakan. Tapi kenapa yang keluar kalau keluar dari kubur itu Yesus adalah iblis, Bang. Iblis bisa kesembuh orang, Bang. Ya, biarin aja, nggak masalah. Anda kan bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Jawaban saya, menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Jadi yang keluar, yang Anda sembah itu, yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis, ngaku Yesus. Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari alam kubur. Oke. Makanya iblis yang keluar dari kubur ini mengajarkan kalian menyembah anak bayi. Otak dimatikan, akal dimatikan, daya berpikir dihilangkan. 1 Korintus 1:19. Otak kalian sudah tidak difungsikan lagi. Abang tak mengerti, abang tak belajar agama Kristen. Bagaimana saya tidak mengerti? Saya pakai akal, sedangkan Kristen tidak pakai akal dalam mempelajari, dalam mengimani agamanya. Karena dilarang dalam Bible. Bible melarang kemudian berpikir. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kenapa kalian imani Yesus yang bayi ini Tuhan? Karena kalian tidak menggunakan akal. Karena memang dilarang. Kalian hanya di doktrin, dogma untuk percaya. Yakini aja, percaya saja, yakini aja. Nggak usah kupikirkan. Itu. Coba. Sebut nama Tuhan Yesus saja sakit bisa sembuh, abang. Ya, itu karena setan. Itu karena mau bukti. Tuhan, abang. Setan tidak mungkin kesembuh orang. Itu karena setan, mau bukti. Nanti Yesus akan mengusir orang yang bermukjizat pakai namanya. Karena yang dia sembah itu adalah iblis. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengusir mereka semua. Karena kalian itu membawa nama Yesus bukan menjalankan perintah Bapa. Kalian membawa nama Yesus, tapi kalian mengikuti keinginan Mesias yang adalah Yesus palsu itu. Siapa yang mengajari kalian untuk menyembah bayi Yesus? Bapa, pencipta langit dan bumi? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Tuhan Yesus mencipta kita manusia
awalnya bukan berdosa abang, tapi Adam dengan Hawa sudah masuk dalam dosa. Nah, ini siapa yang mengajarkan kamu memfitnah? Siapa yang mengajarkan kamu memfitnah Nabi Adam sebagai pembawa dosa? Ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam itu mewariskan dosa, ada? 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 Tidak ada. Tetapi Yesus palsulah yang mengajarkan Paulus dalam Roma 5 nomor 12 yang mengajarkan bahwa dosa disalurkan dari satu manusia Adam ke alam bumi ini. Itu fitnahan Yesus palsu yang dia ajarkan melalui nabinya Paulus agar kamu terdoktrin dengan fitnahan terhadap Nabi Adam alaihi salam. Mana coba tunjukkan kepada saya? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwasanya Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada nggak dalilnya? Tidak ada, kecuali Paulus yang mendengarkan bisikan dari Yesus yang bukan manusia itu. Coba Anda baca di dalam Roma 5 kalau nggak salah nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh, itu siapa yang membisikkan bahasa begini? Bayi yang belum tahu apa-apa katanya sudah bawa dosa. Siapa yang ngajarkan kayak gini? Konsep dari mana ini? Konsep dari mana? Dari makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu? Siapa itu? Hanya abang sendiri tidak paham tentang agama Kristen abang. Kalau abang paham, abang boleh tahu. Siapa itu yang keluar dari kubur? Bang, siapa yang keluar dari kubur? Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker. Oh, jadi saya mengejek? Saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur? Tuhan atau setan? Iblis. Nah, itu ada jawabannya. Yesus pun mengatakan itu, Yohanes 14 nomor 31. Bukan saya ngarang loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ada enggak sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini, ada enggak penyesat ngaku Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah makhluk ini dilempar dari alam kubur, baru muncul makhluk-makhluk ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah ada di langit. Dia datang mengecoh orang yang lain. Nah, bang, kita pikir sederhana saja bang. Kalau bukan Tuhan, kenapa dengan nama dia bisa orang sakit bisa disembuhkan? Banyak ada orang Islam yang sakit stroke apa sembahyang nama Tuhan Yesus sembuh. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu dan juga Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Yesus palsu datang melakukan mukjizat-mukjizat. Ketika kamu mengobati orang dengan namanya, dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana ini paman? Yesus yang mana? Dalam nama Yesus, kuledakkan bisulmu. Gedebuk, kena sepak, meledak bisul, meleleh nanah. Ini Yesus yang mana? Kalau Yesus anaknya Maria nggak mungkin. Kenapa? Justru Yesus anaknya Maria marah. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi Yesus yang mana yang dipanggil di situ? Dalam nama Yesus, kutampar pipimu biar benjol mukamu. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus anak Maria? Enggak mungkin. Kalau Yesus anak Maria, kenapa dia mengusir orang-orang yang menyembuhkan orang sakit pakai namanya? Kenapa? Kenapa? Karena itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus penyesat yang kalian pakai untuk ngobatin orang. Coba kau berpikir.
Pikirlah. Yesus mengatakan Yohanes 12:31, sebab penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sebab penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Keluar dari goa. Makanya kalian menyembah bayi. Tadi kebohongan nyata di depan kita, bayi itu maha kuasa katanya. Apa? Sedangkan jangankan bayi, pada saat dia sudah dewasa saja dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apalagi pada saat dia jadi bayi. Cobalah saudara-saudara Kristenku. Ayo. Mari gunakan akal sehat. Jangankan pada saat bayi, pada saat dia sudah dewasa aja, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah dewasa loh. Apalagi pada saat dia masih orok. Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker pun tak boleh buka. Siapa yang menghina Tuhanmu? Tuhanmu itu maha dahsyat, Tuhan kau itu. Tuhan kau itu hebat, dia memiliki kuasa, bisa menyembuhkan orang, iya kan? Tuhanmu itu bisa. Dia sudah di surga. Apa? Karena dia sudah di surga. Oh, Tuhanmu itu bukan yang ke surga, yang naik ke surga itu adalah anak Maria. Tuhan kau itu nggak ke surga nantinya, dia ke neraka. Kenapa di ajaran Islam ada ayat yang berbunyi nanti agama Islam semua masuk neraka dulu? Oh iya, memang di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur berapa itu anak-anak? Ada yang ingat? 105 nomor berapa? Nomor 5 kah? Mazmur 104 kah? Kok jadi saya lupa? Ah, ini gara-gara iblis ini. Kok bisa? Kok jadi lupa saya? Ada yang bisa ingatkan saya nggak? Ada yang ingat nggak? Karena abang pikiran sudah setan sudah. Jangan kayak gitu dong. Mazmur 9:17. Mazmur 9:17. Apa di situ? Mazmur 9:17. Menyatakan bahwa murka Tuhan akan menelan orang-orang yang dihukum dan api akan memakan mereka. Bukan. Mazmur 66. Mazmur 66 nomor 12. Astagfirullahalazim. Ya, Mazmur 66:12 juga. Mazmur 66:12. Semakin ganteng Bang Zuma ini semakin pelupa. Kenapa ya? Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah membiarkan kami sehingga bebas. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran surah Maryam ayat 71-72 itu betul adanya berdasarkan Mazmur 66. Itu seirama. Jadi Mazmur 66 nomor 12, orang-orang yang masuk ke neraka ternyata dikeluarkan kembali. Kenapa? Karena mereka itu orang soleh. Tertulis di mana? Mazmur 66 nomor 12. Yudas 1 nomor 23. Ingatanku kembali. Alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah. Nah, sedangkan di dalam agamamu semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Tertulis di mana? Markus berapa itu? 49 nomor 9. Markus 9 nomor 49. Yeay. Masya Allah. Bagaimana Bang? Di Kristen ternyata nanti semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di mana itu Bang? Kamu nggak takut Bang? Markus 9 nomor berapa Bun? 49. Iya, 949. Setiap orang akan digarami dengan api neraka. Yeay.
Masya Allah. Jadi penyembah-penyembah bayi ini akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tertulis di mana? Markus 9 nomor 49. Cocok nih, Ga? Iya, cocok. Cocok. Allah, cocok nih. Cakar di Indonesia apa sih? Kalau memang Pak Imam. Ya, oke. Oke ya. Si mau kau Jadi datang para Kristen semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kenapa perangan kau datang? Allahu Akbar, Masya Allah. Maafkan aku ya teman-teman Kristen, saya hanya mengajak Anda untuk menggunakan akal. Bukan saya menghina, bukan saya menistakan, enggak. Saya berbicara berdasarkan data. Ada data di dalam kitab saudara. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Yang lahir katanya Tuhan, berarti bayi ini Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Bayi itu seluruh tubuhnya Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si bayi Yesus adalah Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu, berarti si bayi ini Tuhan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana akal Anda bisa menerima bayi ini Tuhan? Siapa yang menjaga alam semesta? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan di dalam Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap, ketika Yesus Tuhan Anda tertidur dan terlelap, siapa yang menjaga alam semesta ini? Saya bukan menghina, enggak. Tertidur dan terlelap. Saya tidak menistakan, tidak. Saya hanya menolong Anda untuk memahami Bible. Anda renungkanlah apa yang saya sampaikan ini. Kalau materi-materi kayak begini, saudara-saudaraku Kristiani, mustahile bulampetskan pendeta kalau ada dia menjelaskan narasi-narasi Bible seperti ini. Nggak mungkin. Kak bulam makanya pendeta ya pun nia pendeta ero na apelajara siagan jemaana perkataan-perkataan akan manne. Mustahile. Tidak mungkin. Mustahile. Mau kau datang besok balau? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari mana sih Bapak menerima bahasa balau kayak begitu? Cuman lidahnya seperti kau kayak padal kau padal. Ada Rembo. Ih. Rembo. Salah nama ini. Kembarnya Rambo. Ejerika, Kristen Muslim Ejerika. Iklan dulu, iklan. Silakan Baik, Bang. Paman. Izin Bang Om Andi Ganteng, Narama izin. Jadi mengutip kata Bang Zuma barusan, beberapa lawan yang sudah berguguran ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa main futsal dan langsung makan bakwan ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa pargoi dan jadi tukang bangunan. Lucu ya. Kalian yang menuhankan keringat daki Firaun, ya, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi lambat laun. Kalian yang menuhankan klakson motor legenda, kalau naik cuma congor doktrin dan dogma. Anak bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu reinkarnasi seperti dewa ataupun bakteri amuba, mendingan kau sembah karung pupu urea. Ingat, itu saja. Urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan.
Tapi congor kau masih saja memutarbalikkan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 135.000 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Aduh. Dan nubuatan kedua malam ini, Wahyudi adik Wahyuni, pasal 87 Bani Babi, butir 1 lagi depresi. Seperti cerita lama teman-temanku ya. Seperti cerita lama. Dari nenek moyangku pinter pakai stocking mini, sampai nenekku menjadi joki motor GP, dan sekarang menjadi top player PUBG, tidak ditemukan satu dalil di buku kafir terkini Tuhan menjelma jadi bayi seperti serial kartun Bobo Boy Api. Kena kau. Bahkan sampai gajah bersayap kupu-kupu, tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1, dan sampai kura-kura berlari dengan laju, kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Isi kitabmu buat jantung kau itu kepencet. Setelah kau baca, otak kau pun kaget. Seperti nenekmu kiper yang terpeleset, bergelut dengan kakek kau penari balet. Catat itu. Bahkan sampai domba berenang seperti lumba-lumba, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau tantrum, stres dan koar-koar, sok cerdas dan sok pintar, seperti orang gila mencari ketiak ular, pantas hidupmu di semak belukar. Stay tune. Mantap, Masya Allah. Sangat menghibur memang. Sangat menghibur. Oke, kita lanjut. Sapa tamu selanjutnya, Pak Man. Next ada Eji Rika. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Eji Rika, kalau nggak ada suara saya turunkan ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Halo, low. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Low. Cuman beraninya di typing doang. Waalaikumsalam. Ya, oke Bang Petir, silakan Bang. Muslim ya Bang? Iya, salah pencet Mas, salah pencet. Oh iya, baik. Turun. Salam kenal Bang Petir. Salam kenal Bang Mungkin ada Juma. yang disampaikan Bang. Ya, Semoga salam sehat. Bang. Ya, semoga sehat Amin. Bang. Amin. Semoga sehat. Ya, Bang Petir juga. Ya, Bunda Rahma semuanya. Iya. Ya Bang, terima kasih. Iya, kebetulan istri saya mualaf. Bibi saya mualaf, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, 4 orang. 4 orang di keluarga istri saya mualaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga istiqamah Bang ya. Amin. Amin. Ya, gitu aja Bang ya. Siap. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tolong turunkan Bang Saldi. Siap Bang, ada nunggu saya error. Ya. Oke. Ada PJS Salon, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. PJS. Oh iya, salon kita tutup ya malam ini. Makasih sebelumnya. Pejabat sementara salon. Aselole. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Silahkan dibuka mic ya. Aselole. Uhui. Bagus nama. Ada toke. Ada yang Pak Bom datang. Itu betisnya loh, itu yang bunyi betisnya. Bilang bom tumpang bom. Allahu Akbar. Aselole. Tersinggung ke. Tersinggung. Aselole. Oh, Aselole. Namanya nggak bener. Manusia setengah dewa. Udah pakai baju pole. Kan setengah dewa, setengah dewa. Bukan setengah gila. Setengah dewa.
kritikus. Astagfirullahaladzim. Kristen. Kritikus. Muslim Kristen. Hah? Kenapa bang? Kristen. Beres-beres yang naik. Muka norom beta ono, beta ano. Sembaran na benar rahmatullah. Teman na jadi itu Pastor Sugigi. Napa mereka muka napa? Beta ano, Kristen Muslim. Berkah Bang Aldi, Bang Aldi Syah. Muslim? Muslim. Oh, maafkan aku Bang. Bukan Kristen Ki. Apa yang disampaikan Bang? Terus semangat berjuang Bang buat Bang Zuma. Masya Allah, makasih ya Bangku. Semoga Allah berikan ini bertambah ilmunya kan. Amin. Semoga perjuangan itu terus berlanjut dan saya sering memantau Bang Zuma terus hampir tiap saat. Dan Masya Allah. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk perjuangan kebenaran, kebaikan. Itu yang dari udah lama sih saya pantau ini dan saya selalu Tiap hari memantau, tidak kerja Ki, tidak kerja Bang, tidak marah-marah istri. kan tidak mungkin mau mantaunya tiap jam kan tidak mungkin. Intinya setiap hari itu saya mantau terus Bang Zuma kan. Luar biasa. Ya Bang. Meskipun tidak live pun dalam sehari itu kalau saya tidak ada aktivitas ya Bang Zuma aja yang saya nonton. Luar biasa ini. Sampai ketemu dengan Kodon di Tan juga saya tahu. Sampai ketemu di Medan pun saya tahu. Dan sampai mereka melaporkan, ada yang mau melaporkan Bang Zuma pun saya tahu. Dan hampir tiap hari Bang Zuma ini luar biasa Bang. Udah dilaporkan Bang, tapi iya saya tahu tapi justru yang menyebabkan saya membakar kos itulah yang akan dipenjara dalam waktu dekat ini. Amin. Agak susah Bang kalau mau dilaporkan karena Bang ini kan berbicara pakai data, jadi agak sulit Bang kalau mereka mau laporkan Bang itu pasti terbantahkan waktu di pengadilan. Coba aja yang saya pantau selama ini kan Bang berbicara pakai data. Yang di penjara itu yang bawa baju kaos di acara umat Islam. Ternyata dia datang sidak dan sudah direncanakan rupanya. Ada PT-nya. Sudah disimpan semua PT-PT-nya. Ternyata sebelum dia datang ke tempat kita dia sudah rencanakan dan dia rupa-rupanya judulnya sidak mendatangi markas api untuk membagi-bagikan baju. Jadi semua saya tahu itu ya, insya Allah. Jadi yang akan dipenjarakan itu justru yang datang membagi-bagikan kaos. Iya. Jadi luar biasa Bang, insya Allah ya. Namanya untuk kebaikan itu, semoga Allah berikan kekuatan. Semoga Allah kebetulan nih ada nih si pelacur agama ada naik ini Bang. Sabar dulu Bang. Ini si pelacur agama naik ini. Ini orangnya yang datang membagikan baju kaos di tempat saya. Lalu kemudian dia juga yang melaporkan saya ke polisi. Tapi kita lihat saja siapa yang akan membusuk di penjara. Karena dia sudah melanggar SK 2 Menteri tahun 1979 nomor 1 pasal 4, dilarang membagikan atribut keagamaan kepada orang yang sudah punya agama yang berbeda dengan yang punya atribut. Nah, wanita pelacur agama ini, si Lina Tidak Jaya, dia yang datang membagikan kaos ke tempat saya, menjebak saya, dan isi kaos itu tertulis ajakan untuk menjadi Kristen. Matius 11 nomor 28, ajakan menjadi Kristen. Marilah semua yang letih, lesu dan seterusnya. Itu tadi muncul tapi kabur. Itu si pelacur agama itu, yang Tuhannya tidak laku karena bayi. Gak laku Tuhannya. Dia jajakan kemana-mana lewat kaos. Kaosnya mau tahu kaosnya? Kaos yang murah 10.000 3.
begitu rendahnya agamanya, begitu rendahnya Tuhannya, kaos dibagi-bagikan sebagai misi untuk mengkristenkan, datang sidak di tempatnya orang, habis itu tidak diterima barang pemberiannya, lapor polisi. Dia ingin menjebak orang, melaporkan orang karena tidak diterima. Seakan-akan begini, Pak Polisi, aku nggak terima Pak Polisi. Kenapa dek? Baju kaosku dibakar. Kenapa dibakar? Karena dia nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Ya mungkin karena dia Islam. Apa hubungannya? Karena baju kaosku itu tertulis Bible Matius 11:28. Loh, wajar kamu yang datang ke situ. Iya Pak Polisi, itu ada undanganmu. Enggak ada Pak Polisi. Terus kenapa kau datang? Aku ingin dia menjadi Kristen Pak Polisi. Wah, dasar koplak, wanita pelacur agama. Pindah kau di sini, enyahlah daripadaku. Kau pisah sana, kawin sama Dosma. Itulah yang terjadi. Iya bang, betul. Ya, si pelacur agama itu tadi yang nongol di sini sebentar, entah kenapa dia kabur. Oke, itu aja bang. Bang Bita, kita lanjut diskusinya bang ya. Kenapa dia kabur tadi di si pelacur agama itu, kenapa turun? Kayaknya orang yang pakai akunnya itu bukan asli itu ya, sepertinya. Tapi Kalau memang asli dia selalu mau ini, memang dia di WA saya kemarin. Saya lihat WA di HP ku ada lagi WA-nya masuk. Sosok nasihatin, so akrab. So akrab, sosok nasihatin. Lu siapa? Datang-datang di tempat acara aku mau sosok akrab. Lu siapa rupanya? Sudah bangga kau rupanya karena kau sudah chat-chat sama adminku. Dasar bahlul. Oke Paman, kita skip aja ya. Kita coba sapa nih, ada Oken baru kayak nih. Halo Ibu Lilis Kristina Nababan, silakan dibuka mic ya. Bu Lilis atau Tante Lilis. Ya. Halo, selamat malam. Oh, bukan Tante. Malam Pak, silakan. Akunnya istri saya sebelumnya. Oh, gitu. Oke. Oh, akun asli tadi itu si itu tuh. Ya, asli tuh, asli. Enggak, pengikutnya 23 itu. Enggak itu. Beleng-beleng itu tadi itu. Dia komen tadi di bawah aku baca. Oke, silakan Om Lilis, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan? Kalau yang mau disampaikan sih nggak ada, cuman ini topiknya jadi Oten nggak harus berangkat. Suaranya kegedean bang, kecilin dikit lagi bang. Kebalik. Kekecilan. Oh, udah kedengar. Ya, mantap. Lanjut. Ini topiknya kan jadi Oten nggak harus berakal. Oten itu apa Pak ya? Oknum Kristen. Oknum Kristen. Itu kepanjangan ya? Singkatan. Maksudnya kepanjangan dari oknum Kristen gitu. Singkatan dari oknum Kristen. Oknum Kristen. Oknum Kristen. Coba dulu Bang Juma yang jelaskan oknum Kristen itu gimana itu? Orang Kristen itu bang, maksudnya disingkat Oten, orang Kristen. Padahal Kristen itu Oten. Oknum. Olinya udah diminum bang. Berarti kalau Oten sama Pak Lilis juga tahu Oten nih. Enggak, gini. Oten itu kan kalau dibilang Bang Juma Oten oknum Kristen itu kan berarti jadi oknum Kristen gak harus berakal gitu. Orang Kristen bang, suaranya agak digedein bang. Orang Kristen tuh Oten, singkatan supaya penyebutannya nggak terlalu panjang, disingkat orang Kristen. Tadi oknum Bang Juma bilang lu oknum lu.
Oknum dan orang itu sama nggak boleh, aja. nggak boleh. Kita Nah inilah makanya dikatakan kamu itu nggak berakal. Oknum itu apa? Oknum Kristen. Orang Kristen atau bukan? Itu mah nggak cocok memang kan? Cocok. Pas banget. Pas banget. Kristen nggak mesti berakal. Tuh. Masa oknum nggak boleh? Orang oknum ya orang ya oknum. Gimana sih? Gini Bang Juma yang terhormat. Ya gimana? Oknum, coba kita urutkan ya ketika katanya kalau kita perpanjang oten. Jadi orang Kristen gak harus berakal. Itu satu kalimat ya. Jadi oknum Kristen gak harus berakal. Besarkan suaramu kawan. Besarkan, kau suaramu minoritas seperti Oten. Besarkan sedikit. Oh nggak boleh, abang jangan buat nama kaisar-kaisar, jangan bilang minoritas. Saya nggak takut sama kalian mau mayoritas, saya nggak takut sama kalian. Mana buktikan kalau kau berani? Coba kau teriak sebentar atau besok kau teriak di pinggir jalan. Kau tantang umat Islam coba. Coba kau keluar rumahmu besok kau tantang umat Islam coba. Kalau kau berani, kamu sekarang keluar dari rumahmu kau tantang umat Islam semua coba. Saya mau dengar, saya mau tahu. Mayoritasnya bukan maksudnya nyantang di sininya, di debat ininya. Oh, kirain Kau baru digituin aja, kau langsung lembek kau. Kirain berani, kau langsung jadi ngondek. Gimana sih tadi berani, suaranya bagus, sekarang jadi ngondek. Kirain berani. Itu masalah berani. Tadi Bang ini bilang kaisar Pama, kamu minoritas, kamu langsung menjas gitu loh, nggak boleh. Suaramu yang minoritas kecil, kamu yang melarikan ke hal-hal yang sifatnya global, Cak Ayu. Gimana sih? Habis itu kita kasih ruang kembali lagi. Oh di sini aja bukan di luar, Paman. Hafalnya kita tabiat kalian, hafal. Kita udah hafal. Tabiat kalian itu. Gak usah nyalamin gerta lah. Jadi batu gitu ya. Nggak usah. Kalau kau Bang Lilis, kalau kau naik, dengar dulu, kalau kau naik sok gadis ya, perasaan sempit, nggak usah naik gitu. Jangan sok gadis di sini. Jangan menyerang pribadi. Kita ini bahas ini. Nggak usah ngegas lah bro. Oke, lanjut saudara, lanjut, ayo. Udah kabur, udahlah. Berkat muncul lagi. Kau nggak takut berkat? Anak bayi Tuhan gimana? Tuhan jadi bayi. Kok nanya terus? Sudah dewasa Tuhanmu, masih bayi. Juma. Apanya kawan? Tuhanmu berapa? Abang, coba tengok itu di gambar itu bang. Tuh Tuhanmu tuh dalam kandungan tuh bang. Coba kau bayangkan bang, itu. Tuhanmu tuh dalam kandungan. Ih kesian. Masih dalam bentuk embrio. Itulah, Benar, bahaya buat YouTube itu bunda, jangan. Bahaya kah? Coba bikin lagi marah berfacebook. Gue kasih lihat Tuhannya tuh dalam kandungan. Saya sempat juga berpikir. Bikin lagi, saya screenshot dulu. Berpikir juga saya tadi. Iya, bagaimana ini? Yang lebih tahu anaknya siapa anaknya itu Maria kan? Ada nggak Maria pernah menyembah si bayi? Dulu lagi. Aduh, parah. Pernah nggak Bunda Maria ini ke gereja nyembah anaknya? Aduh, saudara berkat. Gimana nih kalau misalnya di gereja nih ya, si bayi ada, terus Maria juga ada di situ duduk liatin orang-orang Kristen nyembahin anaknya. Apa dalam hati Maria ini? Kira-kira dalam hatinya Maria ini apa? Itulah bro. Betapa bodohnya si berkat ini ya. Baru-barunya anakku itu kan kuceboin, mencret, sekarang kau sembah. Dalam hati Marianya gitu pasti. Baru-barunya kuceboin anakku itu mencret habis makan pete. Kau sembah.
Aku dengan ngomonganmu itu juga. Berkat. Ya, Gimana ceritanya? Bang Berkat, sebenarnya Anda ini yang ngajarin siapa sih? Seperti itu pendapatnya Bang. Anda belajar di mana Bang? Oh, saya tidak, istilahnya saya nggak belajar entah siapa ngajarin, enggak. Saya kepercayaan saya. Masuk pertanyaan gue Bang, gini loh Bang Berkat, izin. Kenapa Anda, siapa yang memberitahu Anda, kenapa tiba-tiba Anda percaya kayak seperti itu gitu? Oh, tidak ada yang memberitahu. Yang penting saya percaya. Percaya saja, tidak baca Bible gitu? Baca Bible. Karena Kalau saya baca itu semua, makanya saya percayai. Saya alami gitu loh. Waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa Tuhannya Bunda Maria Bang? Gimana Bang? Waktu Bunda Maria melahirkan bayi Yesus, siapa Tuhannya Maria? Oh, tunggu saya reinkarnasi dulu ke sana dulu ya. Coba. Nah, Abang mau kalau percaya? saya kasih jawaban, abang nggak percuma saya ngoceh-ngoceh gitu aja kan gitu. Tapi abang sih percaya doang, nggak logis gitu Bang. Nggak percaya doang, ya memang saya imani gitu loh. Kalau iman itu bisa masuk akal atau tidak Bang? Iman itu Bang? Kalau nggak masuk akal, ngapain pula aku nggak ngimani kan gitu. Karena masuk akal ya makanya saya imani gitu loh. Kalau bayi itu adalah Tuhan, masuk akal nggak Bang? Ya kenapa nggak masuk akal? Masuk akal ya. Iya Bang. Boleh kutanya Bang? Bang, Ya. boleh kutanya Bang Berkat. Kira-kira hari-hari Tuhanmu itu di mana Bang? Hari-harinya? Situ Hari-hari. Nggak terlalu. Bayinya aja. Oh bayinya ya, oke lah. Aku tuh mau tanya mendalam ke dia. Alam semesta ini dijaga oleh manusia atau dijaga oleh Tuhan? Semua keimanan itu tetap terkendali oleh Tuhan. Bukan masalah keimanan yang saya tanya. Alam semesta ini itu dijaga oleh Tuhan atau dijaga oleh manusia? Dijaga Tuhan. Oke. Ketika bayi ini bisa ndak dia menjaga alam semesta? Oh, kenapa tidak bisa? Loh, tadi katanya yang menjaga alam semesta Tuhan. Sekarang kok jadi anak bayi? Mana yang betul? Bang, jangan putar-putar. Abang tadi Abang tuh yang mutar. Abang mengatakan antara manusia dan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta? Anda mengatakan Tuhan. Nah, bayi ini manusia, berarti bukan dia yang jaga alam semesta. Betul? Yang balik yang betul. Ngomongmu itu betul, entah apa yang kau betulkan. Lah, Anda mengatakan yang menjaga alam semesta ini Tuhan, bukan manusia. Yang bayi ini manusia atau bukan? Tuhan itu Tritunggal sama kami. Saya tidak tanya Tuhan Anda trikwek-kwek, Trisno, trikwek-kwek, enggak, bukan itu kutanya. Yang kutanya bayi ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya, Tuhan bayi ini. Iya. Berarti bayi ini yang jaga alam semesta. Iya. Bagaimana seorang bayi bisa menjaga alam semesta sementara dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya? Kamu sendiri yang bilang tidak bisa menjaga dirinya. Jadi bayi ini bisa jaga dirinya? Dia tidak bisa menjaga dirinya. Emang kamu udah lahir di tahun itu? Makanya Walaupun saya tidak lahir, walaupun saya tidak lahir, faktanya ketika dia dewasa di Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Coba. Iya, sama bapaknya dia ngomong. Iya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Bagaimana bayinya? Loh. Jangan komentar lagi itu bagaimana bayinya. Mau dia bayi, mau dia kecil. Sedangkan dia dewasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apalagi pada saat dia bayi. Jangan kau bilang bayi manusia jadi itu bayi Tuhan. Jangan kau samakan itu, cuma kau memang bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bayi Tuhan.
dia mau bayi, apapun enggak dia. Bayi Tuhan. Aja Bayi Tuhan maksudnya apa ini bayi Tuhan? Maksudnya Tuhan jadi bayi atau atau Tuhan punya anak? Iya, reinkarnasi. Kalau Tuhan itu reinkarnasi. Anda tahu reinkarnasi itu apa? Tuhan, ampuni dosa. Reinkarnasi. Ketawa, nggak ngerti tapi ketawa. Jangan kau panggil Tuhanmu, nanti kiamat dunia ini. Iya, biar aja dihancurkan kalian semua. Biar tahu mana kalian percayai. Oh, tidak bisa. Oh, ya, iya, nanti kalian tahu itu waktu di mana ajalnya nanti kan gitu. Oh, bukan begitu. Makanya kita dikasih akal. Dikasih akal itu kalau dia masa dewasa saja Yesus berkata tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana bayinya? Di mana? Kau jangan setengah-setengah ngomongnya. Tidak bisa. Yohanes 5 nomor 30. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana bayinya? Sedangkan dia dewasa, dia apa yang kau berkata begitu. Malu sendiri kau nanti Juma. Semua omongannya kau saudaraku karunia. Percumanya hidungmu besar, Bang. Kalau oksigen yang masuk sedikit tidak sampai ke otak. Itu kan jelas Yesus sudah dewasa berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu sendiri ini dewasa itu loh. Itu Yesus yang berkata. Mana Yesus berkata? Emang kamu udah di Yohanes 5 nomor 30. Salah kau nanti. Ku baca yang sebenarnya, nanti kau salah terjemah, malu sendiri. Ya, coba kamu baca. Coba. Gak usah kau bilang coba baca. Percumanya setiap hari kau makan B2 kalau membaca pun tak bisa. Bacalah dulu. Tapi itu B2 itu. Hah? Tapi itu jadi panggang itu. Nah itulah kalian, ini anehnya, bertentangan dengan Yesus. Yang coba baca Yohanes 5 nomor 30. Kepercayaanmu itulah yang kau bahas. Jangan kepercayaan orang lain kau bahas. Oh gitu. Oh gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Kau bicarakan yang nggak kepercayaan sama kamu, nanti stres sendiri kau nanti Juma. Tuhan saya itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sedangkan Tuhanmu itu adalah anak manusia, berarti bayi. Bagaimana bayi ini bisa berkuasa? Firman Tuhan itu dia berkata, apapun kehendakku pasti terjadi. Jadi ya, di mana Yesus? Coba di mana Yesus? Di mana bayi ini pernah berkehendak? Coba, yang bayi ini di mana dia pernah berkehendak? Seorang bayi berkehendak. Bagaimana ceritanya? Mau bayi berkehendak itu pun cuma dia itu berkehendaknya kami sudah diselamatkan cuma. Di mana bayi begitu? Ada-ada aja. Yang beda dengan kepercayaanmu. Diselamatkan gimana bayi menyelamatkan? Ada-ada aja. Bagaimana seorang bayi? Nanti pengertiannya kamu nggak terima. Jadi nanti kau baca aja dulu Yohanes 5 nomor 30. Coba baca. Juma. Kamu sendirilah bacanya. Baru kau. Tadi sudah kubaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan kau potong-potong. Loh, bagaimana mau dipotong? Memang datanya begitu. Baca istilahnya firman Tuhan itu, Bible itu, jangan sepongkol-sepongkol kau dibilang orang Batak sana di Medan sana. Itu bukan firman Tuhan pun. Coba. Kalau membaca firman Tuhan kau dari awal sampai akhir baru kau mengerti. Apa pula firman Tuhan? Coba kau baca sendirilah, saudara. Baca Yohanes 5 nomor 30 nomor 30 coba. Enggak usah kau bahas-bahas yang enggak kepercayaanmu. Gila sendiri kau nanti. Loh, kok jadi saya pula yang gila? Kau yang sudah gila nyembah bayi. Ya kau udah jadi gila sendiri. Kau bahas-bahas enggak kepercayaanmu. Loh, karena kepercayaan Anda ini diajarkan juga kepada semua orang, kepada umat Islam supaya dimurtadkan. Disuruh nyembah bayi. Saudaraku, kau imani imanmu, ku imankan imanku, gitu loh. Lah, justru karena imanku ini yang ku imani. Ya, kalau memang keimanmu ngapain kau baca Yohanes, Lakus gimana semua? Ya karena Al-Quran saya menjelaskan itu kan. Ya Al-Quranmu, kalau Al-Quran mana ada Lukas
Matius mana ada di Al-Quranmu, Lukas, Oh, Matius? tidak bisa, bukan begitu. Tidak bisa, berarti Al-Quran saya mengatakan, Bung, ada orang yang membaca kitab tapi bukan kitab, mengatakan itu dari Allah tapi bukan dari Allah. Nah, itulah yang dimaksud Al-Quran. Janganlah nangis, mentang-mentang Tuhanmu baik, kok nangis pula. Mana dia? Terpental. Ada tuh. Pak Bom datang lagi dia. Bom. Gendut. Kedengaran nggak? Bom. Gendut. Gendut. Ada dia. Oke, kita sambut dulu tamu selanjutnya, ada Independen. Ya, Selamat malam, shalom Bang. Calon tutup Bang, besok baru buka. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Merah putih tahu salon. Independen. Yang mau disampaikan tentang apa ini Bang? Apakah Tuhanmu itu ketika bayi berkuasa? Bang. Ya, siap. Apa kekuasaan Tuhanmu ketika bayi? Apa yang dikuasai, Bang? Masih seputaran bayi Tuhan nih kita bahas, Bang. Belum kelar. Kadang gak ada yang bisa jawab dari tadi. Silakan, Bang. Maksudnya yang bagaimana ini Mbak? Tuhanmu kan pernah bayi, ngoek-ngoek. Hari ini telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi begitu lahir, ngoek-ngoek, hore Tuhan lahir. Nah, apa tuh kekuasaan Tuhanmu ketika bayi, Bang? Silakan, Gurunda. Mbaknya tahu Tuhan saya itu ngoek-ngoek. Buktinya di mana datanya? Kalau bayi itu lahir ngoek-ngoek, Bang. Kecuali kalau kelinci yang lahir, ya enggak. Yang lahirkan manusia itu. Tuhan. Manusia yang ketuhan-tuhanan. Tapi apa kekuasaannya Tuhanmu itu bayi? Apa kekuasaannya? Apa yang dia kuasai itu Tuhanmu ketika bayi, Bang? Bang. Ya, siap Mbak, siap. Oke, silakan. Bang. Oh, siap kabur. Siap kabur. Parbada. Kristen Muslim. Oh, ini perbada. Namanya aja udah perbada ini. Berantem itu bahasanya. Oh. Perbada Alex Muslim Beba. Kristen. Jawab dari tadi dia Bunda. Alex Weba, selamat malam menjelang pagi. Alex Weba. Selamat malam menjelang pagi. Iya, malam menjelang pagi. Ya. Gimana bisa ditanggapi tadi pernyataan dari Bunda Rama dan Bang Zuma? Iya. Yesus ketika bayi ya Apa kekuasaan dia di waktu bayi? Tidak ada, masih disusui sama ibunya lah. Abang Jadi Islam atau ketika Kristen? dia bayi, Saya Islam, Bang. Masa nggak kenal saya? Oh, Mama Saya Islam. Memang nama saya Alex. Pantesan cerdas ya. Orang Islam ditanya tuh pasti cerdas, nggak muter-muter. Oke.
Ya iyalah. Markus, Masa bayi Markus. ya. Jangan kalau ada muslim jangan banyak ngomong bang. Ada muslim jangan. Nggak boleh gitu. Bang. Siap. Markus, selamat subuh, selamat menjelang subuh, Markus. Pasti Kristen Markus. Turun juga Markus. Bertu, naik Bertu, permintaan Bertu. Kok nggak permintaan Bertu? Mau sekali naik Bertu Rizal Muslim ya, Pak Rizal ya. Pak Rizal, Muslim Pak Rizal ini. Bertu dari tadi teriak-teriak mau naik. Bunda nggak berani. Permintaan kok Bertu naik. Mana dia? Dulu nih penyanyi dangdut coba. Oh, Arni 02. Selamat malam. Arni. Udah tidur kayaknya dia. Arni. Pins, apa sih namanya, sulit amat. Pins, Muslim Kristen, Pins, Bang. Oh Bang Pins. Ya ini Bertu. Bertu dari tadi teriak mau naik. Iya. Silakan Bertu. Kenapa Bertu? Ini kata ini Bang Suma yang saya bercerita dengan dia. Silakan Bang. Ya. Mohon maaf saya izin bertanya di Maaf, nggak usah minta maaf. Saya tidak minta maaf. Terus sangat minta maaf. Enggak nyambung. Saya mau Lanjut. Bang Suma ini. Kan begini toh. Bang Suma mengatakan bahwa orang Anda itu nggak berakal. Sedangkan Apa itu orang Anda? Anda itu kami. Iya. Anda itu nggak berakal. Coba baca baik-baik ini Bang Suma. Coba baca baik-baik ini. Nanti siap kau paham baik-baik ini. Buka mata selebar-lebarnya ini. Kau baca ini. Ini. Apa itu orang Anda? Kau baca dulu nih ayat 10 nih. Coba kau baca dulu. 5 tambah 5 10. Benar. Oh, kau yang nggak berakal. Coba kau berakal pasti kau tahu. 5 tambah 5 10 bro. Ini kau baca ini. Baca ini. Iya udah saya baca ini loh. 5 tambah 5 10. Gimana sih? Saya udah baca loh. Yang ini. Dia tidak tahu, kasihan baru ada Bang. Pantesan Bang Handi. Yang mana dibaca ya? Coba, ini ya. Coba suruh baca. Coba baca ini. Mana? Bang Suma baca. Baik-baik. Bang Suma yang kenapa banyak sekali tai kukum itu, tai kuku hitammu. Kukunya banyak tainya. Jangan menilai fisik orang dulu. Bunda belum tentu sempurna. Baik. Bunda belum tentu sempurna. Tidak, Bang Suma baca. Bilang Bang, bersihkan dulu teh kukum itu gampang dicuci. Permulaan hikmat adalah. Oi, Bang Suma yang saya minta. Bang Suma yang saya minta baca. Sini. Bukan kau nyuruh Bunda itu sadar diri. Nyuruh guru kami. Ngapain kau nyuruh kami aja yang baca, beliau denger. Itu Nabi kedua. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, apa maksudnya itu? Sekarang di sini siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus kami. Yang pernah jadi bayi? Ya. Jadi Tuhan bayi juga iyalah. ini? Ya iyalah. Ya bagaimana masuk akal kalau bayi itu adalah Tuhan? Tunggu. Kena lagi lalu ke bayi.
Aku kira apa suruh baca. Mama ternyata itu bukunya. Bibelnya. Ya Allah ya Rabbi, kasihan ya mereka tenor-ten. Kasihan Anda yang nggak paham ini ayat 35. Coba bacain. Ini. Apalagi 35 Bang. Mana tuh baca? Bacain. Iya. Baca. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Teos. Kok Allah sebut dah? kuasa Theos yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Bun Theos. Raja tidak tahu membaca ini. Tahu kritik orang tidak tahu membaca. Banyaknya tekukumu itu Percuma jijik kau. kali pun. Ini saya arahkan Bang Suma dulu ini. Permulaan hikmat adalah takut. Kami takut akan Tuhan. Maka hikmat itu ada. Maka berakal itu ada. Masuk akal nggak kalau Tuhan pernah jadi bayi? Dengar dulu ini. Dengar dulu ini. Iya, coba. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Kalau orang nggak berakal, tentunya itu orang yang tidak benar. Yang seperti Bang Suma ini. Bang Suma ini paling goblok betul. Gobloknya luar biasa. Sekarang diukur, sekarang gini ya. Sekarang diukur tolak akalmu ya sama Bang Handi ya. Bertu, kalau kau berakal, Bertu. Bunda juga Bertu. tidak berakal. Ini Silakan, hikmat Apa ini. itu? Kalau kami tidak ada hikmat, kami tidak berakal. Justru Itu kami kitabnya berakal orang ada Yahudi itu, hikmat. kitab Amsal itu kan, kitabnya Yahudi nggak nyambung. Yahudi tidak mengimani Tuhan mereka menjadi bayi, berbeda dengan Kristen. Cuma percaya kalau dewa mereka jadi bayi. Ini kitab Amsal kan? Ini kitab Kau Amsal. sudah salah memang ini. Ini kitab apa? Ini kitab apa? Belajar dulu. Belajar Ini dulu kitab apa ini yang kau Alkitabmu. tunjukkan? Ini kitab apa? Baru belajar Alkitab. Kau sudah salah Enggak, memang ini ini. kitab apa yang kau tunjukkan salah sekarang ini? Kitab sebutnya. apa? Amsal atau Roma? Kau sudah salah memang. Makanya jangan sosok pintar dengan Makanya saya bertanya. Ini kitab apa yang kau tunjukkan ini? Ini kitab apa yang kau? Kitab apa? Amsal kan? Amsal kan? Dia bilang, Amsal kan itu? IRCT Sepios Enai Epolos Tau Kirau Ekai Eknosito Ekno Enai Katonaise. Iya kan? Amsal 10 kan Jangan itu? sosok Amsal berapa itu ya? Amsal berapa itu Om? Amsal 9 nomor 10 kan ya? Yang kau bilang tadi. Ini. Amsal 9. Mana? Buka mata baik-baik. Iya itu Buka mata apa? baik-baik. Kitab apa Coba. ini? Kitab apa? Amsal atau bukan? Kalau Amsal berarti ini kitabnya Yahudi. Baik-baik ini. Ini kitabnya Yahudi, bukan berbicara mengenai kau. Kau kitabmu itu Korintus 1 Korintus 1:19 otak dimatikan. Ini ada. Coba kau buka 1 Korintus 1:19. Mau belajar dulu Al-Quranmu itu. Jangan putar sana sini, putar Indonesia, putar ke Malaysia, baru kok tidak ada kesimpulannya yang benar. Bangsat kau. Katanya orang Kristen nggak berakal. Iya kalau kau berakal Kalau ngapain kau kami pakai nggak kitabnya berakal, agama tidak Yahudi? mungkin kami bisa omong. Kalau kamu berakal, kenapa kau pakai kitabnya Yahudi? Kalau kau pakai kitabnya tidak Yahudi, berakal, pasti kami tidak bisa omong. kenapa kamu pakai terjemahan kitabnya Yahudi kalau kau berakal? Kenapa kau pakai kitabnya orang lain? Itu kan kitabnya agama Yahudi nih. Kenapa kau tidak pakai kitabmu sendiri? Kenapa kau tidak pakai kitabmu sendiri? Kenapa harus kau pakai kitabnya agama lain? Kitab orang Yahudi. Mana yang mengatakan kitab orang Yahudi? Coba mana? Ini Buktikan, Amsal kan? Buktikan. Jangan asal Ini omong. Amsal atau bukan?
Wah, Amsal, kau ini salah omong lagi ini Lalu salah. apa kalau bukan Amsal ini kita Pokoknya itu kau goblok betul. Coba kau goblok kasih betul turun itu. lagi, coba saya lihat, kasih turun lagi sedikit. Coba kasih turun. Kita mau lihat apa nama kitabnya. Apa nama kitabnya? Kau goblok ini. Apa nama Kau kitabnya? goblok. Nama Tarik ke kitabnya. bawah, jangan dorong bawah, ke ke atas. bawah, Kenapa? coba. Kau rahasiakan kah? Kau takut kali ditahu kau penipu. Coba tarik ke bawah. Mazmur. Mazmur atau Amsal? Mazmur. Mazmur Mazmur berapa? 112. Oh gitu. Masa sih Mazmur 112 ini? Mazmur ini? Ini soalnya dia tidak mau perlihatkan 112 ininya. 1. Ya, Mazmur 112 1. Tuh cocok Kenapa Mi. kau tidak mau tunjukkan Tengok omong itu? dengan Bang Suma. Mulutmu itu kayak mulut cewek itu. Yang putar sana sini tidak ada kesimpulannya itu. Itu kitabnya orang Yahudi kan? Orang bertanya, kau panjang lebar omong. Sadar diri sedikit. Ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Ini kitab kami. Mazmur itu kitabmu? Iya, kitab. Hah? Ini kitabku. Kitabmu itu? Kitabku ini. Coba baca Mazmur Iya. 147. Nomor 19, nomor 20 coba. Berapa? Coba. Mazmur 147, nomor 19 dan nomor 20. Bang Suma, jangan lari dulu itu. Ini tentang hikmat dan berakal. Coba kau baca. Kalau kamu berani baca Mazmur 147, saya turun sekarang. Berhenti saya jadi pendebat. Coba. Coba kau baca. 147. Nomor 19 dan nomor 20 coba. Kodong. Begini caranya orang Kristen belajar Bible. Ya, nah, baca nomor 19-nya sampai nomor 20 coba. Baca. 19 dan 20 coba gue baca. Keras, yang keras. Kasih gugur itu kumismu. Coba. Baca. Sampainya jatuh kumismu, saking kerasnya suaramu. Coba kau baca. Buka mute Roberto. Mute-mu itu buka. Baca. Coba. Apa bacanya? 19 dan 20 apa bacanya? Kasih keras. Baca. Malu nih. Buka mic-nya, buka. Kau yang tutup. Ah, baca. Jangan ditutup dong. Ah, baca. Ini tutup terus mic. Nomor Diam 19 aja sampai nih, nomor biar- 20 ya. Coba kau baca. 1, 2, 3. Baca. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terus apa salahnya? Ini firman Terus apa Tuhan hanya untuk Bani Yakub, tidak berguna untuk bangsa lain. Betul atau betul? Bukan nggak berguna. Ya itu Berguna tuh, tidak dikasih. akan mungkin kami Dia berakal. Kami dia tidak tidak punya berbuat hikmat. demikian. Begitu. Dia tidak berbuat demikian Bang Suma kepada yang bangsa lain. goblok. Nah, Dia tidak Jangan berbuat begitu. demikian kepada bangsa lain. Apakah kamu Bani Israel? Kutanya dulu, kau Bani Israel? iya. Bani Israel. Kau Bani Kenapa? Israel? Siapa Iya. nama kamu dari keturunan mana? Saya keturunan dari Israel. Kenapa? Siapa? Kamu keturunan Israel dari suku mana? Kamu dari suku mana? Bahasa yang tidak jelas kau nih. Kau ini larinya ke sana sini belum selesai. Bukan. Hukum-hukum yang datang kepada Kau itu Israel itu hanya untuk Israel. Percuma. Itu kamu Lebih baca. bagus kau Tadi belajar kau dari baca SD sendiri. dulu. Sekarang Belajar lagi pertanyaannya, dari kamu SD. dari suku mana? Belajar dulu Flores. dari kelas. Kamu dari suku mana kamu? Suku pemakan kutu.
Suku Kamu suku cadang, pemakan Paman, kutu? suku cadang. Hah? Kamu suku salah pemakan satu kutu? Hah? Matikan mic. Jangan matikan mic. Enggak, kau Saya dari nggak mau suku mana? Aku tanya dulu, kau dari suku mana? Kamu dari suku mana? Menghina agama orang lain. Dasar kau. Kau yang menghina di sini terus kau ngata-ngatain orang, habis itu kau dibilang menghina. Kita yang dulu menghina. Saya menghina cuma kau, karena saya bertanya. hina kau. Saya cuma bertanya. Kau bertanya, Kamu dari suku pulang mana? tidak ada yang benar itu. Kau Percuma mengatakan kau dari membohong Israel. umat Kau muslim dari itu. suku mana? Percuma kau lari dari apa? Timur sana, pergi di Jakarta. Berani Saya tanya kamu dari suku mana, dari Bani punya Israel? batang leher itu patah itu. Turunin aja lah. Turunin ya. Enggak, Turun, turunin aja. minum air got. Turunin Pemain aja kutu. sampah. Pemakan kutu kau dari suku mana? Antara dua itu Bang Zuma. Kalau nggak suku cadang, suku bunga. Nggak bisa menjawab, marah-marah. Mama dia yang on, dia marah-marah pula. Dia pula yang dibilangin koplo. Andrana dompet lah. Pak Luka jangan. Kan daripada le anja. Bukan dua lele. Buarang. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum abang-abang sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pasien berikutnya Oliver Bias, Kristen Muslim. Astaga. Muslim. Astaga. Erwin Simamora, Kristen. Suku apa? Bukan ji pemakan kutu? Tidak, bukan, tidak. Lanjut. Silakan Bang Erwin, tanggapi tadi tuh. Yang mana mau ditanggapi ini? Apa yang kau sampaikan Bang? Apakah Tuhanmu yang bayi itu kuasa? Ya, kuasa. Silakan guru ndak kuasa beden tahu kurang tahu. Apa yang dia kuasai Bang? Tuhanmu ketika bayi. Ya, kalau dibilang udah baca dari Kejadian sampai Wahyu ya. Cuman ya kalau dibilang firman Tuhan itu menjadi manusia udah saya tahu. Jadi apapun yang disampaikan oleh teman-teman yang lain ya tetap kita yakin yang sama yang kita percayai. Firman Tuhan berarti perkataan itu yang menjadi manusia? Atau perkataan yang jalan kemana-mana? Ya itu udah difirmankan karena malaikat udah menyampaikan kepada saya kurang bisa menjelaskan ya karena saya hanya tahu dari tujuannya maksudnya Tuhan itu kami orang Kristen. Cuman ya aku mau sampaikan saya sering juga nonton Edis TV itu Bang Cuma dicari sama Edis TV. Nanti boleh saya lihat nanti untuk lebih tahu karena si Edis TV. Edis TV itu berkaitan mencret. Ya. Biarin mulai, biarin dulu dia ngomong. Oke. Itu aja nanti kapan saya lihat nanti untuk pertemuan Edis TV sama Bang Zuma itu dicari itu sama Edis TV. Cari di YouTube Bang. Ntar dulu Bang Zuma. Bisa nggak? Bro, ntar dulu Pak Erwin. Diam dulu. Saya siapkan 50 juta bawa Edis TV ke Indonesia, debat terbuka langsung. Saya kasih Anda cash. Bisa nggak? Mau? Bisa? 50 juta buat Anda. Di mute. 50 juta buat Anda. Kasih transfer ke Edis. Itu kan bawa ke Indonesia aja debat. Ini Bang Andi, itu kan dia ya kalau berdebat ini kan yang nonton ini pun 6.000 ya. Ya kalau misalnya secara kayak gini pun lebih bagus sih, lebih banyak juga yang lebih tahu. Kau udah sering Bang, udah pernah dulu di Zoom udah sering di Zoom. Iya, soalnya gini, aku sering nonton dari TV sering dicari. Dia yang butuh kan, dia yang butuh. Kalau dia yang butuh, diam dulu.
Bang Juma nggak butuh, lu diam. Bang Juma nggak butuh, dia yang butuh ya, dia dong datang ke Indonesia. Kan dia yang butuh. Sekarang kan ini berdialog, berdebat. Ya kalau misalnya Saya tanya dulu kan kepada Anda. Yang membutuhkan debat sama Bang Juma atau Edisnya yang butuh? Jawab. Yang butuh siapa? Jimut. Yang butuh siapa, Bro? Ganti-ganti kita ngomong, Bang. Jawab dulu, yang butuh siapa? Yang butuh penonton, Bang. Bangsa Indonesia, bangsa semua butuh. Mana? Di mana penontonnya yang setuju? Coba. Coba diam dulu. Di sini ada 6.000 yang nonton, lu diam. Nah, apakah Anda penonton yang ada di sini? Ini 6.000 menonton, di YouTube saya ada 2.000 lebih, di Zulkifli 15 dan lain-lain. Apakah Anda butuh Edis TV? A, butuh, B, tidak. Jawab. A, butuh, B, tidak. Jawab. Penonton katanya yang butuh. Apakah kalian butuh Edis TV? A, butuh, B, tidak. Jawab. Tuh. Nggak ada yang butuh, Bang. Gimana itu? Terus yang butuh siapa nih? Ayo. Ya, ini kan beda-beda server ini. Masuk aja dulu ke apanya. Sekarang Anda turun ke bawah. Anda hanya makelar kodok, tidak laku Anda mempromosi Edis. Edis kami udah anggap sampah. Edis itu Kristen tidak mengakui Yesus Tuhan. Oke? Edis mengaku ngerti Al-Quran, tapi yang dia bahas terjemahan dia salah gunakan. Suruh baca original teksnya kagak bisa. Begitu juga Bible, dia nggak bisa baca original teks. Menurut Anda penonton yang butuh, ternyata tidak satu biji pun penonton yang hampir 10.000 menonton malam hari ini. Tidak ada yang menjawab butuh, semua mengatakan tidak butuh. Artinya Anda ini berbohong. Selesai toh, dibayar cash kan? Dibayar cash, tuduhanmu bahwa penonton yang butuh. Ternyata penonton tidak butuh. Terima kasih, lanjut. Kita sapa Marco Polo 501. Selamat malam Marco. Muslim Kristen. Marco. Data Marco sudah tidur. Penonton masih ada 6 lebih. Wish, keren. Oh, malam minggu. Marco, bagaimana netizen ini kayak orang jadi gini Bunda, sudah ikutan jadi bego kayak Oten ya. Bunda tidak satu pun menonton menjawab butuh. Enggak ada. Tadi dia menjual penonton yang butuh. Hampir 10.000 orang menonton, semua mengatakan tidak butuh. Artinya kau di sini naik menipu, Bro, menjual penonton. Ternyata penonton nggak seperti lu yang maksud. Lu pembohong, penipu gitu. Kenapa itu yang diandalkan ya? Si Edis. Untuk kalian ya teman-teman Oten, kalian jangan tawarkan kelas-kelas jemaat kepada Bang Zuma. Jangan tawarkan. Jangan pernah kalian tawarkan kelas-kelas jemaat gitu. Bang Zuma itu pernah bilang kalau bisa sekelas Paulus datangkan. Catat ya. Gini aja bandingannya ya. Edis buka Komal. Ini Bang Juma buka Komal. Yang nonton ini 6K. Di YouTube itu ada 4K. Di YouTube saya ada 2K lebih. Yang lain-lain banyak. Coba Edis suruh buka. Suruh buka Komal sendiri. Yang nonton 5 orang itu pun dipaksa. Betul apa betul? Betul. Sekali. Betul Paman. Jadi Malaikat Jibril blokir kau ya. Jadi di situ aja kita bisa nilai yang bermutu siapa. Jadi ini orang berusaha menjual kuburan, menjual orang yang sudah tidak laku. Anda salah masuk untuk promosi di sini. Anda salah masuk. Di sini kuburannya Edis. Di Komal-Komal Muslim itu sebagian udah Edis mati total.
Anda promosi aja di lingkungan Anda sendiri sesama Kristen. Promoin si Edis di sana. Ya, kalau perlu donasi dia kasihnya loh di luar negeri karena dia makan kan gitu. Anda salah masuk mempromosikan Edis, nggak laku di sini. Oke. Lanjut. Marco Polo, oh ini tidur apa ini Marco Polo? Tidur kayaknya ya. Marco. Ketiduran dia Marco. Naikkan lagi Bunda. Habis stoknya ya. Tobat Pak. Habis stok. COD dulu Bun, COD. Tuh ini masih minta naik. Si Buntu masih minta naik. Gua kasih naik. Minta terus dia di bawah. Ngemis lo. Ah, lu dengar aja di bawah lo. Kalau kau sopan, nyambung naik. Tapi nggak sopan kau bilangnya mengeluarkan kata-kata begitu, aduh. Iya, nyerang terus dari sini. Kukunya aja jorok ya. Dengan di doubling ya? Oh. Kayak ada doubling di sini. Coba salam volumenya. Bang Idam, selamat malam. Malam. Ya Bang Idam, dari saudara Muslim atau saudara Kristen Bang? Muslim. Oke, baik abangku. Kita kan udah banyak narasumber Muslim di atas. Ada yang ingin disampaikan Bang sebelum diturunkan oleh moderator? Aku Muslim keturunan Israel, satu-satunya di Indonesia keturunan Israel. Mama Keren abangku. Dari suku apa Bang? Suku aku suku Batak, marga aku Daulay. Cuma aku aja satu-satunya keturunan Israel. Karena bagiku Israel itu adalah yang gelar diberikan kepada Yakub. Kan 12 suku Israel Bang. Abang termasuk suku yang mana? Gini, jangan bicara suku Israel dulu. Anda kan bilang tadi gimana sih abang ini? Anda bilang enggak keturunan Israel. Kalau dia di luar dari kedua belas suku kan Goy Kadosh, Goyim. Saya sebutkan ya Bang ya. Anda termasuk dari mana nih? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin. Yang mana Bang? Yusuf. Yang mana? Yusuf katanya Yusuf. Yusuf. Oke. Yakin Yusuf ya Bang? Yakin. Oke. Yusuf itu Bang hidup di tahun berapa? Berkuasa di mana Bang Yusuf itu? Tapi dia Islam Daeng, Bang Handi. Ah, Abang Islam? Iya, dia Islam. Oh, Abang Islam ya? Dapat. Kalau kau ngaku-ngaku Islam, informasi. kau bilang kau Israel. Kalau kau ngaku-ngaku Islam, kau Israel, berarti kau bukan Islam. Makanya aku Bukan Islam kau. Makanya dengar dulu aku ngomong. Si kau kan, si kau kan, si kau kan. Bang, Bentar. Coba kita dengar dulu. Gimana Bang Idam? Coba. Israel itu adalah gelar yang disematkan kepada Yakub alaihissalam. Ya, kejadian 25:10 tahu. Oke. Betul. Sepakat nggak? Alpi aja silakan. Iya tahu. Yakub Lalu? ini agamanya Islam. Lalu? Ibrahim pun agamanya Islam. Lalu di mana salahnya aku mengaku sebagai Israel, agamaku Islam? Marga kau aja Daule. Kau tuh orang Tapsel, Mandailing. Tolong dong sebelum Alfi yang emosi gitu kan. Biar Alfi dulu. Tunggu Pi. Ini orang Batak ini. Ini orang Batak ini. Kau marga kau Daule. Tapsel, Mandailing. Dari mana kau Israel? Bang Idam mau buat. Biarin dulu aja nggak apa-apa. Diperpanjang dulu dikit nggak apa-apa. Abang salah. Dari mana kau? Dari mana kau Israelnya? Dengar dulu. Dari mana kau Israelnya? Aku bukan orang Batak. Marga kau Daule itu. Tunggu dulu. Marga kau Daule itu. Makanya dengar dulu orang ngomong. Marga kau Daule itu. Biarin dengerin dulu aja nggak apa-apa. Aku bukan orang Batak, aku orang Indonesia. Mau apa kau?
Mau apa kau? Kau ditanya suku kau apa? Sama-sama Islam bang, sabar bang Kaisar Sabang, kita tenang. Ini Syiah ini. Kalau udah kau gini ngomongnya Syiah ini. Bajingan kau, munafik kau. Turun kau. Nggak dikasih panggung di sini Syiah, paham kau? Jangan main tuduh-tuduh. Coba abang, kalau anda muslim coba abang syahadat. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, baik. Nah, kok kita jangan berprasangka. Baik. Enggak, abang maksud abang bilang abang keturunan Israel tadi itu maksudnya ingin lelucon di atas gitu, ingin melunakkan suasana atau gimana bang? Coba kami butuh konfirmasi dulu. Begini, biar kuluruskan. Israel itu adalah satu-satunya bangsa yang dijanjikan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, dia memiliki keunggulan dari bangsa-bangsa lain. Iya, tahu. Sepakat ya di situ ya? Iya, memang Allah memberikan kenikmatan kepada bangsa Israel melebihi bangsa lain. Terus? Nah, kembali kepada Israel. Mas Ahmad nanya abang dulu bang. Abang ada nggak nabi di luar Israel bang? Gimana? Anda percaya nggak ada nabi di luar Israel? Ada nabi di luar Israel? Oh, nggak ada. Nabi Muhammad bang. Nabi Muhammad bukan nabi bang. Kalau Coba gedein Alfi dulu. Aduh, Bang Idam ini ngomongnya nggak pakai data ini. Jangan gitu. Aduh, aku capek kali nih kalau. Begini ya. Diam dulu dikasih data. Diam dulu bang ya. Diam dulu. Kalau saya ngatur abang diam. Ya. Karena kalau saya nggak diindahkan saya kick orang bang. Saya baik-baik loh ya. Kita kasih contoh misalnya Bileam, tunggu aku kecilin dulu sedikit. Berarti kamu tidak mengakui Nabi Muhammad nabi? Ntar dulu Bunda Rama, habis Alfi dulu. Dia nggak akui dia tadi. Udah dia bilang dia nggak akui. Joshua, Deborah, Kana, Samuel, David. Nggak, sebenarnya sih masuk akal yang dibilang Bunda itu. Emangnya Nabi Muhammad itu keturunan Israel, Bang Idam? Berarti kamu tidak mengakui Nabi Muhammad bang ya? Kalau kamu tidak mengakui ada Nabi di luar Bani Israel, Bang Idam, kau ini nggak jelas Muslim tapi. Kalau nggak ada Nabi di luar keturunan Israel, Bani Israel, loh Nabi Muhammad gimana? Tapi dia bersyahadat loh tadi ngakuin Nabi Muhammad. Gimana sih abang ini kok? Syiah juga bersahadat bang. Syiah juga bersahadat Syiah ini. Syiah syahadatnya aneh bang. Ada alinya. Kalau Syiah itu dia seperti Paulus, bunglon, di mana dia ngaku dia di sini ngaku itu dia. Ini Syiah. Itu dia buka mic. Kamu mengakui Nabi Muhammad bang Idam? Kau mengakui Rasulullah SAW? Nabi Muhammad kau mengakui? Mengakuin. Makanya dengar dulu orang ngomong. Oke. Kan makanya diluruskan dulu persepsi tentang Bani Israel tadi. Tadi abang ngomong tidak ada nabi di luar Bani Israel. Anda ngomong itu tadi loh. Tapi kenapa Anda mengakui Nabi Muhammad? Makanya dengar biar ku jelaskan. Ya silakan. Belum dijelaskan, sudah dipotong. Gimana kita mau? Ya silakan. Nah begini, kan sudah jelas penghulunya Nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepakat nggak? Ya Ibrahim berasal itu dari bukan Israel. Sebentar. Ibrahim berasal dari mana bang? Dengar dulu. Enggak, saya tanya dulu. Nabi Ibrahim berasal dari mana? Nabi Ibrahim berasal dari. Tunggu makanya. Jawab dulu, kalau nggak gue turunin. Terakhir ini, saya tes Anda. Kalau Anda nggak jawab ini berarti Anda nggak punya ilmu. Nabi Ibrahim berasal dari mana? Nabi Ibrahim yang pasti bukan keturunan Israel. Ya katanya tadi semua nabi dari Israel. Lo turunlah kau. Loh, ketahuan kau botol kan? Kau tidak berilmu, lebih turun. Tadi dia bilang semua nabi berasal dari Israel. Dia menyebutkan Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim bukan dari Israel. Turunlah kau. Nah ini namanya kau gak punya pegangan bro. Jadi males diskusi sama orang yang kayak begini. Gak punya prinsip. Belajar lagi aja ya bro naik. Sambut yang lain Pi. Bang Hengki.
Bang Hengki? Nggak ada juga suaranya nih. Bang Hendri? Bang Hendri? Ini jam segini kok banyak berhala yang minta naik ya? Horor juga room ini. Gak ada suaranya, Daeng. Ini siapa nih? Dolile? Dolile? Huh? Anda di atas, sadar nggak? Dolile? Ada yang tahu nggak Nabi Ibrahim berasal dari mana? Kota apa? Kota Babilonia, sekarang disebut Irak. Pintar. Orang tuanya itu, kalau nggak salah, adalah berasal dari kota Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. Itu tuanya sekarang amat talah. Nah, sekarang disebut dataran rendah di Damaskus. Damaskus, betul. Untung Katanya abang tadi kakek neneknya, Bang. Untung nggak abang ditanya kakek neneknya. Pusing gitu. Gua tes doang nih, berasal dari mana nggak tahu. Ya ngapain diterusin? Udahlah Bang, kau ngomong sendiri, kau membantah sendiri gitu loh. Ya. Perbanyak ilmu dulu Bang, baru naik takiyah. Takiyamu itu nggak lulus di sini. Karena setiap kau salah ngomong, udah terseleksi di sini Bang. Kita bukan sok pintar, tapi kami ada ilmu sedikit lah tentang hal-hal kenabian itu. Enggak, kalau dia mau meluruskan persepsi, aku tahu kok Israel itu nama lain dari Yakub, itu gelar, ia tahu. Tapi kalau dinarasikan bahwa gak ada nabi di luar Israel, oh sabar dulu, itu harus kita diskusikan tuh. Bukan lagi diskusikan itu, langsung diskakmat aja udah, nggak perlu diskusi. Iya, soalnya Obadiah itu keturunan Esau, bangsa Edom. Dia bukan keturunan Ishak. Boro-boro lewat Yakub dia. Itu Obadya ya? Enggak, Vi. Pertanyaan Bang Handi tadi sederhana loh, Vi. Pertanyaan sederhana sekali itu, bapaknya bangsa, bapaknya nabi kan. Dia nggak ngerti itu. Katanya semua nabi itu dari bangsa Israel. Nah, ditanya Ibrahim dari mana? Dia sendiri yang menyebut Nabi. Dia sendiri menyebut Nabi Ibrahim. Saya tanya Nabi berasal dari negara mana? Gak ngerti dia. Ya kalau udah nggak ngerti terus diterusin, apa yang mau didengerin dia lagi gitu kan? Nggak ada gunanya. Pasti takia berturut-turut ke bawah. Gitu loh, Bang. Di sini bukan tempat takia. Mungkin di tempat lain abang laku. Ya, di komal-komal yang seirama dengan Anda ya laku lah Anda. Di sini Bang, bukan kami sok pinter, tapi kita bisa menyeleksi orang Bang. Satu kata Bang, satu kata Anda udah ketahuan takia. Lebih baik Anda kembali ke asal, laksanakan apa itu namanya, nikah, mut kontrak. Wildan Hotif, user manusia, silakan buka suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, user dan manusia. Panggilan kedua, user dan manusia. Oke, panggilan ketiga nggak ada juga. Oh, ada. Ya, Bang. Bang manusia berakal. Ini dulu Pak Wildan dulu, habisin dulu. Pak Wildan silakan. Pak Wildan silakan Bang, ada yang mau disampaikan. Saya cuman menyimak. Gedein dikit, semangat Bang. Waduh, jam masih gini Abang kok lemas banget. Gedein Bang. Ya. Kalau udah ngantuk Abang dibawa aja Bang. Iya, perkenalkan saya dulu. Saya dari Indonesia, dari Jawa Timur, Pulau Madura. Siap. Sebab di Pulau Madura mayoritas Muslim. Paham. Sekarang saya ada di rantau di negara orang Malaysia. Iya.
cuman ada rasa apa Bang namanya? Handi nih hebat ya, serba dia tahu. Cenayang dengan Handi. Jadi apa tuh Pak Ci yang nak disampaikan Pak Ci? Pasti Bang Handi tahu apa yang mau disampaikan. Disampaikan itu adalah saya salut sama kalian semua. Semoga kalian semua sehat-sehat. Jangan terpancing emosi, terus berdakwah. Betul kan penyampaiannya begitu, Bang? Betulkah, Bang Wildan? Betulkah itu? Ya. Tuh kan, betul. Dekali Bang Handi daeng tuh. Emang gak salah aku mengidolakan kau Om Handi ganteng. Serius, cenayang kau betul. Kalah nubuatan Bang Kaisar ini tampaknya. Kalah betul aku. Makanya dia pernah bernubuat. Selain saya merangkul, saya juga memberantas. Nah, itu ucapan dia tuh. Teringat sekali saya tuh. Merangkul dan memberantas. Bukan saya sok-sokan, mana ada muslim mendoakan jelek sesama muslim. Pasti doanya bener. Gimana sih lu Pade? Cuman tebakan itu Bang, di luar nurul gitu loh. Bang Wildan ini sudah terhipnotis. Jadi apapun yang disampaikan Bang Handi dia iyakan. Ya kan Bang Wildan? Terhipnotis karena apa? Dia mengagumi Bang Handi, ya toh? Tahu nggak nih? Ini kalau Bang Wildan ini ngomong saya sampai 10 menit aja, langsung tak kasih rekening. Semua isi saldonya ditransfer ke saya. Tapi jangan Bang, jangan ikutin gua. Iya. Karena saya tidak berharap, kecuali dipaksa. Iya begini, cuman kemarin, bagaimana, Bang? Cuman kemarin saya naik komal edis itu hari. Wah, Waktu edis itu masalah. apa namanya? Cuman naik komal sebab saya merasa ada kesakitan hati lah itu macam sebab kita punya agama macam diinjak-injak begitu sebab dia macam tak tahu apa. Sebab itu apa dia itu Pak Ci? Sudahlah Pak Ci, jangan naik belasan Pak Ci. Tak tahu apa-apa dia Pak Ci. Yang kemarin dia taruh apa namanya itu tema itu ya temanya itu paman yang kita yang tersentuh dalam hati yang jadi sakit itu edis itu kan letakkan tema itu macam Yesus Tuhan Budak Alfi nak cakap Tuhanmu. Budak Alfi nak cakap sikit. Cukup. Ya, Pak Wildan. Ni Alfi nak cakap sikit Pak. Ni dia mungkin lepas headset nih. Gini ya Pak Wildan ya. Tanpa mengurangi rasa hormat nih, Alfi nggak meragukan sama sekali nih Pak Wildan ya. Ini Bang User noise sekali nih. Kenapa beliau ini? Iya. Bang User, kalau nggak di mute dulu Bang. Gini Pak Wildan ya, Alfi nggak meragukan keilmuan antum sebagai saudara sesama Muslim. Antum pun mungkin seorang yang berkapasitas untuk menjelaskan apa-apa saja yang difitnahkan oleh mereka. Giro pasti ada. Namun Bang, yang harus kita sadari, dengan naiknya satu Muslim aja ke sana, itu meniadakan sifat dari monolognya Edis TV. Jadi Abang secara tidak langsung membuka ruang perdiskusian, berdialog dua arah dengan adanya Abang sebagai tokoh umat Muslim yang memiliki hak dan kewajiban untuk membela kitabnya, kan gitu. Iya. Nah, tapi ada sisi bodorotnya abangku. Iya. Secara tidak langsung pula, abang membantu untuk meramaikan room dia, Bang. Karena apabila ada terjadi perdialogan di sana, ada terjadi perdiskusian di sana, atau gontok-gontokan misalnya nih, iya. Secara tidak langsung, algoritma TikTok akan membawa penonton-penonton TikTok awam untuk ke sana. Nah, secara tidak langsung pun Bang Wildan membantu menyiarkan komal dia dan agamanya serta hujah-hujahnya tuh. Iya, paham ya Pak Wildan ya? Menurut kita, Edis itu bukan dia mencari kebenaran, bukan. Kalau saya pikir, dia ingin mencari koin. Iya, kita cukuplah bahas Edisnya. Itu kan makhluk pemakan ketombe. Suruh aja dia jualan ulat sagu udah. Khusus Edis TV nih, ya kita cukup bahas dia karena kita kan bukan umat yang suka ngegibah orang kan gitu ya. Iya. Selesai, Alfi hanya ingin menyampaikan itu. Sebenarnya bisa aja kami itu main ke sana, tapi sama aja Bang, kami itu membantu untuk meramaikan komal mereka. Paham ya Bang ya? Makanya kami nggak pernah mau Bang. Sama aja kita membantu mereka untuk syiarkan agama mereka, syiarkan fitnah mereka. Cukup ya Bang Wildan ya? Cukup. Iya. Oke. Makasih banyak. Oke, Bang aku kurangi Bang ya. Bang Wildan aku kurangi ya. Iya. Cik, bukan perkara baik itu untuk dilakukan.
bukan ya gini, tak baik lah masuk bilik-bilik mereka tuh ya. Tak usah lagi bercakap-cakap macam sama mereka tuh, tak seronok lah. Tak usah naik-naik bilik mereka tuh lagi. Sebab di waktu itu saya cuma tengok orang itu naik, ada orang naik, saya tengok, lepas tu orang turun, lepas tu kita diundang begitu. Di user ini tolong dong, aduh, kau nih kalau di sini nggak mau menyimak jangan menyimak lah gitu. Ini noise sekali si user ini, udah tidur dia kayaknya. Udah ya Pak Wildan ya, Alfi coba beralih ke Bang Manusia Berakal. Bang Manusia Berakal, masih monitor Bang? Masih monitor. Oke, baik. Alfi tanya dulu, abang dari saudara muslim atau kekristenan abangku? Alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ini Bang Alfi, saya kan udah ngikutin komal-komal Bang Zuma nih. Itu ada buatan kaos-kaos gitu nggak sih? Oh, Kak, mau buat kaos? Kaos untuk dipakai di badan? Iya gitu. Ada, hubungi Bang Dewa Bang. Ada. Hubungi Bang Dewa atau enggak hubungi Bang Handi Celebes itu bisa. Iya. DM aja. DM aja ada yang Handi Celebes atau ke Bang Dewa. Iya silakan. Untuk membuat kembali khusus untuk Bang Juma, sementara akan diproduksi seperti baju yang pernah dipakai Bang Juma ya, karena stoknya kemarin habis, baru dipesan yang berkualitas. Jadi tunggu saja, kedepannya harus sabar ya. Ya kalau untuk Bang Dewa ya silakan, boleh dihubungi juga beliau. Tapi itu bukan produknya dari sahabat Bang Juma. Tapi nggak apa-apa, boleh juga pesan di sana. Kalau khusus untuk Bang Juma punya, baru kami proses dulu karena stoknya habis. Begitu Bang. Terjawab Bang. Jadi kalau ke Bang Dewa, ke yang mana akunnya? Dicari aja akunnya Bang di DM. Mahadewa nama akunnya. Maha D3EWA M4H4.D3EWA. Susah banget dia buat username itu. Sudah ya Bang. Sebentar ya, lagi Bang, ya. Bang Manusia. Sebentar lagi kita akan launching juga baju, tapi nanti diumumkan juga di sini Bang Manusia. Tenang aja. Nanti Bang Handi tetap memberi informasi itu. Iya, tunggu aja Bang. Intinya akhir bulan Januari ini atau selambat-lamanya awal bulan Februari besok insya Allah itu udah selesai produksinya kok. Nanti di Bang diumuminya. Oke, cukup ya Bang. Dimanapun ada yang Handi nanti diinfokan Bang. Itu akan disonding terus kok apabila ready. Oke, siap. Ditunggu ya. Ya siap abangku. Izin diturunkan Bang. Alaikassalam. Ini Pak Imron ini gerasa gerusuk. Pak Imron Amir. Udah tidur kali Bang. Ini Pak Imron ini udah naik. Tidur pagi. Halo Bang Andi. Iya Bang. Sekira tidur pagi. Semuanya. Enggak, masih memantau dari jam berapa? Jam 8 aku memantau ini nah. Wih mantap. Enggak kemana-mana. Aku Bang Andi ada kan? Kasih naik berita lagi lah di sana. Enggak, aku ini mau minta bajunya Bang Andi nih. Sahabat Bang Suma, aku enggak dikirim-kirimkan ini nak. Padahal Entar kalau jadi Bang, entar kalau jadi tak kirimkan. Insyaallah. Iya, aku enggak mau beli loh. Iya nggak usah nanti saya. Urusanku itu. Gampang jadi. Gampang. Iya, siap Bang Andi. Itu yang kutunggu dari kakakku ini nah. Gampang. Kirim nanti ke IKN. Siap Bang. Alhamdulillah menyimak dari tadi. Mantap. Bagaimana Daeng anggota dewan? Lancar? Alhamdulillah lumayan lah Bang. Tapi ya baru-baru kan nggak bisa bahasa politik. Iya lah jangan lah. Enak. Oke. Kayak besok. Akun host terjeda. Sehat selalu buat teman-teman semua yang ada di Komal ya, dan juga teman-teman yang ada di bumi. Amin.
Ya. Terima kasih Leng. Terima kasih doa. Ini dulu waktu saya, teman-teman, dulu waktu saya pertama-tama bikin channel Handi Selebe sini, dulu saya punya HP butut 1. Ya, Pak Imran inilah menjadi admin saya. Dia yang buatkan, dia yang live-kan gitu. Nah, itu ya. Kadang saya tidak live. Masya Allah. Bener. Kadang saya tidak live bagian dia. Kalau tidak live, saya telepon dia, bang cepetan bang, gitu. Live dong. Ya gimana gue mau live? Internet kagak ada, HP butut. Mulai dari di Zoom dulu ya bang ya. Di Jum 2021. Itulah. Jadi mulai hanya Bang Andi. Perjuangan dan Sampai doa. Bang Andi. Kata Bang Andi itu pernah di anunya ada 4. Admin gua 4. Saya bilang. Makanya YouTube-nya Bang Andi tambah sukses. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Aku mau suruh kelola anu tuh Bang Andi. Jurnalis Muslim itu udah lama sudah tidak anu live. Nanti kita telepon di belakang layar bang, gimana ngembanginnya lagi ya. Oke? Siap. Mana-mana. Saya dari Bang Andi aja, kakakku aja. Oke bang. Sambut lagi Pi, itu ada. Ya, jadi yang masalah Endis ini, Endis kan biasa lewat juga di. Saya itu tidak pernah mau nonton, bahkan saya laporkan itu. Tiru tuh teman-teman. Apabila jumpa live-nya Edis, langsung aja di report itu. Ya. Ada juga Sepudin. Jangan jangan coba-coba naik di situ. Karena itu menghujat semua teman-teman. Karena kita tahu semua wataknya itu dari YouTube dulu mereka cuma menghujat dan mencari donasi. Nah, taruh dulu Pak Imran. Ini nanti baju kita akan perbanyak kembali ya. Gimana Desadi udah mulai nggak Desadi? Masih di Bandung infonya bang. Iya, sabar dulu ya, masih di Bandung. Insya Allah secepatnya. Kirim SL Bang Handi ya. Oke. Kalau bisa ada istriku juga lah. lah. Gampang itu. Siap. Itu Bang Andi. Dengar penontonnya ada yang menjadi saksi. Tapi kalau Bang Andi tidak pernah bohong. Opung Rambe bagaimana kabarnya Bang Andi? Alhamdulillah sehat. Jadi nanti teman-teman yang ingin memperoleh bajunya ini yang seperti tampilan di gambar, Anda bisa menghubungi saya atau bisa di DM langsung ke sahabat Bang Juma ini akunnya nih. Atau kali ini Bang Andi, bukanlah saya bikin giveaway, ya kan, untuk 2 baju. Beli 2 baju nanti, saya bikin giveaway. Saya mau lihat piti-piti menarik, paling piti menarik, saya akan suruh kirimkan Bang Andi, gratis. Oke Bang. Potongan video ya buat teman-teman yang nonton ini, buat potongan-potongan videonya Bang Suma saat live, ya kan. Siapa yang menarik nanti saya nilai, saya akan kasih 2 baju. Saya suruh kirim Bang Handi, saya belikan langsung. Bagaimana Bang Handi? Cocok? Biar rame piti-piti kita Bang Andi. Baru tag nama saya. Bisa itu nanti di belakang sama dengan di Pak Imran. Kalau bisa 5 Siap baju. Abangku Imran. Terima kasih Bang atas dukungan supportnya Abangku. Kita lalu support lah Bang Kesar. Dari dulu kita support. Siap. Terima kasih Bang Daya. Oke Bang Andi, aku anu dulu Bang Andi. Kasih kesempatan yang lain. Sepertinya beliau lagi ada telepon itu. Siap. Ada nelpon dia itu Bang. Nelpon dia itu biasanya. Ini Kak Waliam ini nggak enak Alfi nggak sapa. Takutnya ketiduran pula. Kak Waliam. Oh udah ketiduran kayaknya Bang Kaisar. William. Selamat pagi William. William. Nah, udah terbang ke negeri kapuk itu. Bang Kaisar dari mana Bang? Asalnya?
Saya suku Batak asal dari Pekanbaru. Ya, ya, enggak apa? Kadang itu aku mau rekam manunya, pantun-pantungnya abang itu, kata-kata mutiaranya. Cantik betul disusun kata bang. Ajarin aku bang. Boleh abang dah, sudah sering dijadikan VT sama teman-teman sahabat Bang Zuma, sahabat Kaisar, sahabat Bang Andi banyak. Bahkan sudah saya bikinkan VT jadikan lagu bang. Boleh abang lihat aja di VT saya bang, ada beberapa lagu gitu. Selain lucu, ya kan, lucu, unik, dan apa istilahnya, pokoknya orang-orang kota yang dengar itu pasti sakit hati lah. Iya bang, tapi kita kan waktu bersyair dan berpantun itu memakai data. Jadi kata-kata itu tidak bisa dijadikan suatu yang namanya hujatan. Semua pakai data itu. Izin Bang Imran, kita gantian dengan yang lain ya Bang. Abang sebut tadi pakai data. Saya paham loh kalau itu data. Kan saya nyimak juga bang. Apa yang keluar dari apa perdebatan itu ada semua di situ terangkum gitu nah. Terangkum. Ya. Oke Bang Imran, kita gantian dengan yang lain ya Bang ya. Terima kasih sebelumnya Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. William juga nggak ada suara bang. Pagi, Andalas. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Oten atau Islam bang? Islam atau Kristen? Saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kecil nih bang, Bang Handi ya, Bang Kaisar. Kecil Iya saya sendiri bang Kaisar. Oke. Gimana bang? Gimana? Iya, salam buat abang dulu terutama, terus buat saudara Bang Juma, semoga sehat selalu, Bunda juga, dan juga Bang Handi sebelumnya ya. Iya nih bang, mengenai itu bang, ingin nanya, maaf ini di luar topik dari topiknya ini, mengenai yang viral itu, yang apa namanya, Jonathan yang di Medan itu. Kira-kira dengar nggak itu yang bermasalah? Oh itu di luar dari konsep ini sih bang. Itu dia bukan di sosial media TikTok bang, karena dia menyebarkan hujatan dan fitnah itu di Facebook. Beda bang, beda. Beda ranah abangku. Betul. Tapi di situ kan saya ada tengok di apanya ada mengenai apa mungkin ada kaitannya korelasinya untuk apa namanya Bang Juma, di situ ada tulisannya itu kan. Itu kasihan itu ibunya, saya lihat aduh dengan sedihnya dia minta maaf. Mungkin ya proses hukum berlaku tetap, cuman ya kita sebagai orang Islam kalau bisa memaafkan ibunya, kasihan itu dia minta maaf begitu. Kalau saya lihat di video viralnya itu. Halo. Iya bang, oke bang, kita gantian dengan yang Ya baik abang dah, Terima kasih bang, terima kasih bang. Oke, makasih, siap boleh turunkan saya. Terima kasih. Siap bang Andalas, terima kasih banyak abangku. Siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta from Selamat pagi Medan City Gaul, selamat pagi. Pagi juga Bang Kaisar. Pagi juga Kurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, gimana abangku? Ada mau disampaikan dengan cepat dan tangkas dan ringkas abangku? Kalau saya perhatikan di sini kayaknya nggak imbang kita ngelawan Oten itu. Cari yang imbang lah gitu. Yang ngerti dari gitu. zaman dinosaurus bang, dari zaman dinosaurus sampai zaman Paulus nggak ada lawan kita bang. Terima kasih mas abang atas dukungannya bangku, thank you. Maksudnya yang dibawa Oten itu nih ke atas itu yang memang ngerti kitab dia gitu. Jadi saya tengok dikasih pun kitab dia, tapi dia nggak menyangkal itu gitu. Nah, itu kan sementara kita beragama. Nggak apa-apa bang. Kita Iya bang. Aman itu bang. Kita jangan ini bang, jangan prolog bang. Nanti bahaya kita kalau prolog abangku ya. Terima kasih abangku. Oke bang Kaisar. Terima kasih sudah
kenalan. Terima kasih sama-sama. Siapa bangku? Raja Kelana, selamat pagi. Raja Kelana. Gugur. RR Lipo, selamat pagi RR Lipo. Lipo Produk. Bang Lipo. Selamat pagi. Ada suaranya, saya turunkan ya bang. Tong Talun, selamat pagi Tong Talun. Alvin Selamat malam. hadir.